Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan tentang Qin Mu yang berada di pengadilan leluhur secara tidak sengaja membuat telur Tai Shu menetas dan dia meminum cairan di dalam telur. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Bisu mengetuk beberapa batu lagi, dan mereka terbelah. Harta yang berbeda terbang keluar dari dalam, dan ada manik-manik, ubin, kuali, pisau, dan bahkan banteng emas yang tumbuh segera setelah bersentuhan dengan angin. Itu berubah menjadi monster besar dan menerobos ke depan, menjatuhkan tabib dan menyombongkan diri. Jiang Yunjian dan generasi muda lainnya berteriak kegirangan. Meskipun beberapa dari mereka terluka, luka mereka tidak serius. Bisu menghela nafas lega dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Buta, penglihatanmu adalah yang terbaik. Datang dan lihat kemana tambang ini mengarah. Bisakah kamu melihat pria besar di bagian terdalam tambang?" Cahaya surgawi meledak dari mata Blind dan menembus tanah, mencari di sepanjang urat biji. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan dia berteriak keras sebelum melompat mundur. Namun, cahaya surgawi menerobos permukaan dan hampir menembusnya. Semua orang terkejut. Cahaya surgawi menembus langit luar pagoda langit kaca dan terbang keluar, berubah menjadi pelangi panjang yang sangat indah. Tatapan Qin Mu sedikit membosankan. Cahaya suci barusan adalah fenomena yang disebabkan oleh mata Dewa Blind yang mencongkel harta karun di kedalaman tambang. Harta itu secara otomatis melakukan serangan balik. Harta karun itu benar-benar bisa menembus langit luar pagoda langit kaca. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Raja Ilahi Shujun juga tercengang. Dia menggaruk kepalanya dan bergumam, "Bukankah ini tempat paling berbahaya dan termiskin di istana leluhur? Mengapa ada begitu banyak harta di sini?" Dia bingung. Para ahli penciptaan telah tinggal di istana leluhur selama miliaran tahun. Mereka semua tahu bahwa tempat paling berbahaya di istana leluhur bukanlah 5 tambang primordial, tetapi pegunungan kayu hitam besar. Meskipun 5 tambang primordial memiliki segala macam fenomena aneh, mereka memucat dibandingkan dengan pegunungan kayu hitam besar. Para ahli penciptaan berani menambang 5 tambang primordial, tetapi mereka tidak berani untuk menyentuh tempat ini. Ada busur di dalam. Blind belum pulih dari keterkejutannya ketika dia berkata, "Ini adalah busur yang sangat besar dan kuat. Saya hanya melihatnya untuk sepersekian detik dan cahaya warna-warni memenuhi mata surgawi saya. Jika saya sedikit lebih lambat, saya pasti akan mati." Hati Qin Mu bergerak sedikit, dan dia bertanya, "Bagaimana kekuatan busur itu?" Buta menggelengkan kepalanya. "Aku belum yakin." Bisu menemukan batu suci lain dan membukanya. Sebuah pisau terbang kecil terbang keluar dari batu, dan 5 jari Qin Mu terbuka. Dengan gerakan lembut, dia meraih pisau terbang. Pisau lempar melompat-lompat di telapak tangannya seperti ikan perak, tapi itu tidak bisa lepas dari kendalinya. Qin Mu menuangkan ki vitalnya ke pisau terbang. Swoosh! Pisau terbang ke segala arah, dan semua orang buru-buru menghindar. Hanya tabib, yang memiliki budidaya dangkal, ditikam oleh puluhan pisau di tubuhnya. Qin Mu melompat kaget dan segera merawat tabib. Tubuh tabib bergetar saat dia menunjuk ke arahnya, tak bisa berkata-kata. Wajah Qin Mu berubah sedikit merah, dan dia terbatuk. Kekuatan pisau terbang ini tidak buruk, dan itu dapat dibandingkan dengan senjata surgawi para dewa dan iblis di alam tahap eksekusi dewa. Namun, runi di pisau terbang semuanya terbentuk secara alami, jadi mereka tidak terlalu indah, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Bisu berkata, "Namun, dasar dari senjata surgawi sangat tinggi. Saya telah menempa senjata surgawi di kedamaian abadi selama lebih dari 10 tahun, dan hanya logam surgawi pengadilan leluhur yang dibawa Muer adalah yang terbaik. Namun, dibandingkan dengan senjata suci yang lahir di tambang ini, kualitasnya masih sedikit lebih rendah." Matanya menyala. Dengan sedikit penyempurnaan, harta alam ini dapat dicetak dengan runi dao besar kedamaian abadi, dan kekuatannya akan sangat meningkat. "Muer, logam suci yang kamu bawa terakhir kali tidak bisa menahan tanda dao besarmu, jadi pedang suci itu meledak dan menjadi pedang patah. Jika itu ditempa dengan logam suci yang ditemukan di sini, itu tidak akan meledak." Semua orang berseru kagum, "Muer, kamu memang telah menemukan tempat yang bagus." Raja Surgawi Shujun akhirnya tidak tahan lagi dan berkata, "Tempat ini jelas bukan tanah harta karun. Bukan hanya itu, bukan tanah harta karun, itu adalah tempat paling berbahaya di istana leluhur. Kita tidak bisa lama-lama di sini, apalagi membangun benteng di sini." Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Raja Surgawi, Anda juga telah melihatnya. Kami hanya menemukan 1 tambang, namun sudah ada begitu banyak harta yang aneh. Jika kita mencari tempat ini, pasti akan ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin itu bukan tanah harta karun?" Raja Surgawi Shujun bingung dan jengkel saat dia berteriak, "Bahkan binatang buas pun tidak berani masuk ke sini, jadi itu pasti berbahaya." Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya menempati tempat ini. Aku membunuh banyak monster kehampaan yang menyerang pohon hitam besar." Raja Surgawi Shujun tercengang dan berkata dengan marah, "Ngomong-ngomong, ini bukan tempat yang tepat. Semua ahli penciptaan takut akan tempat ini.
Mereka bahkan tidak berani menyebutkannya. Qin Mu menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Kakek tabib, masih ada beberapa tanaman di puncak hitam besar, jadi mungkin ada ramuan roh di istana leluhur." Mata tabib berbinar, "Jika ada ramuan langka, saya tidak akan mengejar masalah ditusuk." Jiang Yunjian dan generasi muda lainnya mengalami banyak kesulitan dan akhirnya menangkap beberapa senjata surgawi. Senjata surgawi itu ditundukkan oleh mereka dan baru kemudian mereka menjadi berperilaku baik. Namun, masih ada beberapa senjata surgawi yang lolos. Misalnya, banteng emas itu mengandalkan tubuhnya yang sangat keras dan kekuatannya yang tak terbatas untuk menjatuhkan semua orang dan melarikan diri. Untungnya, pagoda langit kaca menjaga tempat ini, sehingga tidak akan bisa melarikan diri ke dunia luar. Semua orang menaiki perahu dan berlayar menuju Big Black Peak. Bahkan sebelum mereka mencapai puncak hitam besar, mereka melihat makhluk kehampaan dengan tubuh besar datang ke arah mereka. Qin Mu tercengang dan mengira naga Qilin dan Yan'er telah terbunuh. Namun, bukankah yang berdiri di atas kepala makhluk hampa itu adalah naga Qilin dan Yan'er? Dia santai dan bingung, apakah makhluk kosong ini ditundukkan oleh Dragon V atau Yan'er? Yan'er tampaknya tidak mengembangkan kesadaran surgawinya sebelumnya, jadi itu seharusnya Dragon V. Namun, kapan kesadaran surgawi Fatih Dragon menjadi begitu kuat? Naga Qilin sangat bersemangat saat dia melompat turun dari belakang makhluk kosong. "Tuan Kultus, kalian akhirnya kembali. Banyak yang terjadi baru-baru ini." Dia dengan cepat berbicara tentang keanehan malam di pohon hitam besar, dan kemudian dia memberitahu mereka tentang tetua yang selalu berubah yang memperbaiki pegunungan hitam. Dia berkata, "Aku bahkan mendengarkan nasihatnya dan menangkap ibu binatang buas ini." Qin Mu tercengang, "Mungkinkah tetua itu?" "Tunggu sebentar, maksudmu ini adalah ibu binatang buas?" Ekor naga Qilin berdiri tegak sambil mengangguk berulang kali. Qin Mu tercengang. Ibu binatang kehampaan yang sangat kuat sebenarnya ditangkap dan ditundukkan oleh naga Qilin. Ini benar-benar di luar dugaannya. Bahkan Qin Mu sendiri tidak berpikir dia memiliki kemampuan untuk menaklukkan ibu binatang buas. Ibu binatang kosong pada awalnya adalah tunggangan Kaisar Agung, dan Qin Mu telah menghabiskan banyak upaya untuk membunuh ibu binatang buas sebelumnya. Ibu binatang kosong, yang ditundukkan oleh naga Qilin, seharusnya baru saja lahir. Meski lemah, prestasi ini tetap luar biasa. Lebih penting lagi, tidak peduli seberapa kuat atau lemah ibu binatang buas itu, kemampuan terbesarnya adalah mengendalikan binatang buas lainnya. Qin Mu selalu khawatir bahwa makhluk kosong akan melarikan diri dari pengadilan leluhur dan mendatangkan malapetaka di bawah kendali Kaisar Agung. Dia tidak berharap naga Qilin menyelesaikannya dengan mudah. Tiba-tiba, Qin Mu tertawa terbahak-bahak. 10 yang mulia surgawi sedang dalam masalah. Xu Jun juga tercengang. Dalam sejarah para ahli penciptaan, makhluk kehampaan selalu menjadi tunggangan impian para pejuang pemberani dari para ahli ciptaan. Dengan binatang kehampaan, status seseorang di klan akan meningkat secara eksponensial. Tentu saja, Xu Jun tidak pernah memiliki binatang kehampaan. Bukan karena dia tidak cukup kuat. Sebaliknya, dia adalah penguasa ciptaan terkuat di zamannya dan dihormati sebagai Raja Dewa. Meskipun makhluk hampa itu sangat kuat, mereka berada di bawah kendali Kaisar Agung, jadi Xu Jun tidak menaklukkan mereka. Sebaliknya, dia menaklukkan binatang lain yang sangat kuat yang disebut ketenangan suci. Dengan ibu dari binatang buas, kita dapat mengendalikan binatang hampa untuk menyerang dan mengganggu wilayah yang mulia surgawi lainnya. Jika mereka mengingini wilayah kita, kita bisa menyerang dan menyelamatkan mereka. Qin Mu tertawa. "Vi, kamu melakukannya dengan sangat baik." Naga Qilin sangat senang. Pikiran Qin Mu menjadi aktif, dan dia menghitung, kita masih bisa menyerang lebih dulu untuk menang. Leluhur pertama, leluhur kedua, aku akan membawamu ke wilayah berbagai yang mulia surgawi untuk memblokir gerbang mereka. Kaisar manusia leluhur pertama berkata sambil tersenyum, "Muer, kamu sudah begitu besar, dan kamu bahkan yang mulia surgawimu. Anda tidak perlu kekuatan kami untuk memblokir gerbang mereka." Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Akulah yang akan membawa kalian untuk memblokir gerbang mereka. Untuk memblokir gerbang mereka, harus ada praktisi yang kuat yang mengawasinya. Saya akan membawa Anda untuk memblokir berbagai tambang yang mulia surgawi dan membiarkan Anda menyaksikan seni surgawi dari para praktisi surgawi yang kuat." Kaisar manusia masa lalu mengepalkan tangan mereka erat-erat dengan ekspresi tidak ramah. Kaisar manusia Yishan mencibir dan berkata, "Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan mengalahkanmu sampai Xu Muse bahkan tidak bisa mengenalimu." Kaisar manusia lainnya mengangguk, dan leluhur pertama juga mengangguk berulang kali. Qin Mu tertawa keras dan berkata, "Masalah ini sudah diputuskan. Saya akan menyelesaikan masalah di sini dulu, lalu membawa kalian untuk menemui mereka." Dia membawa tabib ke vegetasi lebat Big Black Peak dan menyelidiki, "Kakek tabib, apakah tanaman di sini adalah herbal roh?" Tabib membungkuk dan memeriksa bunga dengan hati-hati. Ekspresinya menjadi lebih aneh.
Setelah waktu yang lama, dia menegakkan punggungnya dan mengeluarkan jarum perak untuk menyodok daun hijau yang lembut dengan hati-hati. Bunga itu tiba-tiba tenggelam ke tanah dan melarikan diri. Tabib mengerutkan kening dan memikirkannya. Dia mengeluarkan pil roh dan dengan hati-hati meletakkannya di depan lubang kecil yang ditinggalkan ramuan surgawi setelah melarikan diri. Setelah beberapa saat, ramuan surgawi dengan hati-hati menjulurkan daun lain dan mengujinya. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, ia tumbuh lagi dan menggunakan akarnya untuk menarik pil roh ke tanah. Ramuan roh di sini semuanya langka dan aneh. Aku belum pernah melihat mereka di luar. Tabib melihat sekeliling dan berkata dengan sungguh-sungguh, untuk efek obatnya, saya masih perlu memeriksanya secara detail. Aneh. Dia datang ke depan ramuan roh lain, dan ramuan roh itu sebenarnya kuat sehingga energi obatnya benar-benar berubah menjadi tanda Dao, membentuk penampakan semua jenis rune. Hati tabib bergetar hebat saat dia dengan hati-hati memeriksa struktur setiap bagian tanaman obat. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas gemetar dan bergumam, jalanku akan segera terbentuk. Dia tidak bisa menahan air mata namun Qin Mu sangat gembira dengan sukacita. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan bergumam, jalanku juga akan segera terbentuk. Tabib menendangnya pergi dan berkata dengan marah, kamu hanya tahu bagaimana menggerogoti orang tuamu setiap hari. Jika Anda berusaha lebih keras, jalan ini sudah lama terbentuk. Qin Mu menggosok pantatnya dan berkata dengan benar, aku sibuk dengan lebih banyak hal setiap hari. Saya harus berkeliling dan memahami semua jenis seni, jalan, dan keterampilan surgawi, jadi bagaimana saya punya waktu untuk memahami jalan pengobatan? Tentu saja aku akan menggerogoti kalian para tetua. Tabib melihat bahwa dia masih berani berbicara kembali dan tidak menginginkan apapun selain memasukkan racun ke tenggorokannya. Qin Mu segera pergi dan melihat naga kilin, Yan Er, membantu orang-orang damai abadi untuk menetap. Ketika mereka sudah tenang, Qin Mu memanggil mereka dan bertanya tentang penatua yang tidak memiliki penampilan tetap. Setelah waktu yang lama, tatapan Qin Mu berkedip, dan dia berkata, dia sepertinya tahu segalanya. Dia benar-benar tahu bahwa saya mengajari Anda pengetahuan tinggi 3 kandang, kesadaran tertinggi yang melingkupi agung, dan juga tentang kelahiran ibu binatang buas. Sebelum ini, pengadilan leluhur selalu disegel, dan hanya ketika kami datang ke sini bahwa segel diangkat. Namun, itu tidak sepenuhnya terbuka. Kalau begitu, tetua misterius ini hanya bisa menjadi dewa yang lahir dari tambang kekacauan misterius dan tak terduga itu. Yan Er berkata, dia telah membawa ember air untuk memperbaiki gunung dewa yang hancur. Gunung-gunung surgawi ini menakutkan. Ini adalah Dao pertukaran. Qin Mu berkata dengan ekspresi tenang, jumlah total alam semesta selamanya konstan. Proses kehancuran alam semesta adalah proses mengubah materi menjadi energi. Kelahiran alam semesta adalah proses mengubah energi menjadi materi. Meskipun makhluk mengerikan ini berasal dari alam semesta masa lalu mereka yang telah dihancurkan, mereka tetap harus mengikuti prinsip ini. Dengan pohon hitam ini, sebuah lorong antara masa lalu dan masa depan terbentuk. Dia mondar-mandir sambil merenung. Mereka menggunakan makhluk hampa untuk mencuri bagian dari zat dari alam semesta kita dan memindahkannya ke alam semesta masa lalu. Kemudian, ketika ada lebih sedikit substansi di sini dan lebih banyak substansi di sana, mereka dapat mengambil kesempatan untuk bertukar dan datang ke dunia kita. Dengan kata lain, di alam semesta sebelumnya, tepat di samping akar pohon hitam besar, mereka mengadakan ritual pemanggilan terbalik untuk mencuri zat di sini. Itu sebabnya kamu melihat tumpukan mayat binatang buas dengan cepat membusuk, kehilangan darah, otot, dan bahkan tulang mereka hanya dalam beberapa hari. Qin Mu mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, dewa kuno itu menangani hal-hal dengan sangat buruk. Dia menyegel pegunungan pohon hitam besar ini, tetapi alam semesta kita masih kekurangan bagian dari substansi. Alam semesta masa lalu itu masih memiliki bagian lain dari substansi. Mereka akan kembali cepat atau lambat. Menyegel gunung hitam hanya mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Katanya bagus. Tepat ketika Qin Mu selesai berbicara, dia mendengar suara berseru kagum, yang mulia surgawi Mu benar. Seperti yang diharapkan dari gelar Celestial Venerable Mu. Qin Mu melihat ke arah sumber suara dan melihat seseorang yang tampak seperti seorang sarjana muncul di belakang mereka pada suatu saat. Dia memegang kipas lipat dan memiliki bantalan yang anggun. Penampilannya tampan, tetapi juga memiliki pesona feminin. Qin Mu memandang naga kilin dan Yan Er, dan mereka buru-buru menggelengkan kepala. Dia berkata dengan suara rendah, setiap kali dia datang, jenis kelaminnya tidak pasti, wajahnya tidak pasti, dan rasnya tidak pasti. Kami juga tidak tahu apakah itu dia. Qin Mu menyapanya dan berkata, bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus berbicara dengan saudara Dao? Cendekiawan itu bertepuk tangan dengan kipas lipat dan membalas salam. Orang-orang dari generasi selanjutnya memanggil saya Grand Derivation. Celestial Venerable Mu juga mengambil kulit telur yang saya bawa sejak lahir. Wajah Qin Mu berubah sedikit merah, dan dia berkata,
ketika saya melihat harta karun, saya tidak bisa menahan godaan. Saudara Dao, apakah Anda berencana untuk mengambilnya kembali? Cendekiawan itu menggelengkan kepalanya. Itu tidak berguna bagiku. Qin Mu menghela nafas lega. Dia tidak pernah berencana untuk mengembalikannya ke Grand Derivation. Cendekiawan berkata terlalu mudah, Yang Mulia Mu, kita sebenarnya pernah bertemu sebelumnya. Qin Mu tercengang dan bertanya, bolehkah saya bertanya di mana kita pernah bertemu sebelumnya? 1.000.000 tahun yang lalu, aku adalah kun besar yang membawa Yang Mulia Mu, Yang Mulia Qin, dan yang lainnya untuk menjelajahi surga langit Nagahan. Grand Derivation, dengan penampilan ilmiah, membuka kipas lipatnya dan tersenyum, 600.000 tahun yang lalu, ketika surga surgawi terbelah dan penguasa matahari agung melepaskan anjing-anjing mengaum surgawi untuk mencari gong yang mulia, saya adalah salah satu anjing yang berlari melewati Anda. Ketika Celestial River runtuh, saya juga adalah seorang fana yang berlari untuk hidupnya di bawah kaki Celestial Venerable. Qin Mu menatap dengan mata terbuka lebar dan berkata sambil tersenyum, saya tidak berharap saudara laki-laki Dao memberi begitu banyak perhatian kepada saya. Cendekiawan Tai Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak hanya memperhatikanmu. Sebenarnya, saya memperhatikan banyak orang. Salah satu kuda bambu kecil yang memeriksa naskah Yang Mulia Ling adalah saya. Saya juga seorang persik di hutan persik Yang Mulia Yue. Saya juga ikan yang dipancing oleh kaisar pendiri Qin Ye, hantu di samping penguasa bumi. Atau bintang yang melayang melewati mata adipati surga, atau rambut putih Celestial Venerable Hao. Dia mencabutnya dan membuangnya. Dia berkata sambil tersenyum, saya telah mengunjungi terlalu banyak tempat, melihat terlalu banyak orang, dan meninggalkan bekas yang berat dalam sejarah alam semesta tanpa batas. Aku sudah bertemu mereka semua. Saya bahkan melihat Anda menyerahkan Dao Anda sendiri dan kembali ke Dao dari Istana Surgawi dan Surga Surgawi. Itu sebabnya aku menghela nafas. Saat itu, aku adalah air mata yang jatuh dari matamu. Tubuh Qin Mu sedikit gemetar. Dia ingat bahwa setelah dia berkonsultasi dengan Xu Jun, dia telah meninggalkan jalan aslinya dan memilih untuk mengolah Istana Surgawi dan Surga Surgawi. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan tangis ketika dia mendengar desahan samar. Dia menenangkan diri dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara Dao memiliki kemampuan luar biasa, namun kamu kembali ke sini. Apa alasannya? Tai Yi tersenyum terlalu mudah. Saya selalu di sini, jadi saya tidak bisa mengatakan apakah saya akan kembali atau tidak. Qin Mu tahu bahwa alam itu terlalu mudah, dan dia tidak bisa mengetahuinya atau memahaminya. Mungkin jika dia tidak menyerah pada jalan itu saat itu, dia masih bisa berkultivasi ke wilayahnya, tetapi itu tidak mungkin lagi sekarang. Cendekiawan Tai Yi melihat sekeliling dan berkata, pohon ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Itu berjalan melalui setiap era alam semesta, dan para praktisi kuat di era itu semua ingin merangkak ke sini dari masa lalu untuk menghindari kematian. Anda memilih tempat ini sebagai wilayah Anda, sehingga kami dapat dianggap ditakdirkan. Qin Mu tersenyum. Ini semua berkat bimbingan dua dewa kuno di tambang Taiji. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mendapatkan tanah berharga nomor 1 dari istana leluhur. Cendekiawan Tai Yi memiliki ekspresi aneh, tapi dia tidak banyak bicara. Ini awalnya adalah tempatku, tetapi karena kamu memperlakukan ini sebagai wilayahmu, kamu harus melakukan sesuatu untuk melindungi istana leluhur. Qin Mu berkata dengan wajah lurus, saudara Dao, tolong beritahu saya. Cendekiawan berkata terlalu mudah, seperti yang Anda katakan, saya hanya bisa menunda menyegel Gunung Hitam untuk jangka waktu tertentu. Saya tidak dapat mencegah masalah di masa depan. Di masa depan, Gunung Hitam masih akan runtuh, dan era masa lalu itu masih akan mencoba menyerang. Apa yang ingin Anda bantu adalah ini. Tentu saja. Qin Mu setuju dengan mudah dan tersenyum. Jika musuh menyerang tempatku, aku harus bergantung pada teman Dao. Cendekiawan Tai Yi tidak berharap dia membuat permintaan seperti itu. Dia memikirkannya dan tersenyum. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Qin Mu menghela nafas panjang lega. Dia tahu bahwa kemampuan dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan 10 yang mulia, dan dia selalu menginjak es tipis. Sekarang dia telah mendapatkan tanah harta karun nomor 1 dari istana leluhur, dia selalu khawatir bahwa dia tidak akan bisa mempertahankannya. Namun, dengan kata-kata Tai Yi, bahkan jika 10 yang mulia surgawi secara pribadi bergerak, mereka mungkin tidak akan bisa mengambil tanah harta karun nomor 1 dari istana leluhur ini. Sedikit yang mereka tahu bahwa 10 yang mulia surgawi juga tidak menyukai tanah harta karun nomor 1 dari istana leluhur ini. Dengan Tai Yi di sini, aku bisa membawa leluhur pertama dan yang lainnya untuk memblokir pintu dengan mudah. Qin Mu menggosok kedua telapak tangannya dan entah kenapa bersemangat. Di masa lalu, leluhur Dao membawa Lin Xuan, Rulai membawa Fozi, dan semuanya pergi untuk memblokir Imperial College. Kanselir Bashan juga membawa saya untuk memblokir Istana Emas Roland, tetapi semua tetua memberi dorongan kepada generasi muda.
Ketika para tetua duduk di sana, mereka tidak terlihat mengesankan sama sekali. Pihak lain hanya bisa dengan patuh mengikuti aturan, atau para tetua akan keluar. Kali ini, saya, seorang junior, akan membawa tetua saya untuk memblokir wilayah 10 yang mulia surgawi. Jika ada yang berani tidak mengikuti aturan, saya akan keluar. Bagaimanapun, jika saya membuat kekacauan besar, saya hanya akan bersembunyi di pegunungan hitam. Bahkan jika langit runtuh, Taiyi ada di sini untuk menopangnya. Sementara itu di pengadilan leluhur, tambang Grand Primordium. Surga surgawi tidak dapat dipertahankan tanpa yang mulia surgawi. Sekte Xiao mengirim muridnya yang paling bangga, Gao Huaitong, untuk menjaga tambang ini. Sebagai manusia surgawi, yang mulia Xiao memperlakukan semua ras dengan setara, tetapi dia membenci dewa-dewa kuno. Gao Huaitong bukan manusia, tetapi setengah dewa dengan bakat luar biasa yang telah berkultivasi ke alam tahta kaisar. Gao Huaitong baru saja menetap dan memerintahkan bawahannya untuk memasuki tambang untuk menambang batu dewa ketika seorang dewa datang untuk melaporkan, berkata, Yang Mulia Mu membawa lebih dari 20 orang aneh dan berkata bahwa mereka ada di sini untuk berkunjung. Mereka ingin memblokir gerbang sesuai dengan aturan dan menantang murid-murid Yang Mulia Xiao. Aturan memblokir pintu? Gao Huaitong bingung. Kapan surga celestial kita pernah memiliki aturan aneh seperti itu? Dia mengundang Yan Qiling dan bertanya, adik muda, kamu tinggal di batas bawah sebelumnya, dan Yang Mulia Mu datang untuk memblokir gerbang. Apakah Anda tahu aturan batas bawah? Yan Qiling berkata, ada aturan tidak tertulis di batas bawah. Ketika tetua membawa junior untuk memblokir gerbang untuk menantang, mereka harus bertarung di ranah yang sama. Kedua belah pihak tidak dapat melanggar aturan ini, atau mereka akan kehilangan muka. Namun, sebenarnya ada aturan dalam aturan ini, dan itu adalah bahwa penatua harus memiliki kekuatan untuk mengintimidasi yang lain. Gao Huaitong berkata sambil tersenyum, orang-orang dari batas bawah semuanya adalah hooligan, bodoh dan tidak kompeten. Mereka benar-benar membuat aturan yang aneh. Tidak ada yang namanya memblokir gerbang di surga celestial. Namun, meskipun kemampuan Celestial Venerable Mu tidak bagus, reputasinya terkenal, jadi kita tidak bisa mengabaikannya. Junior sister kecil, kemampuanmu luar biasa, dan kamu jarang bertemu lawan yang layak di ranah yang sama. Pergi dan suruh dia pergi. Yan Qiling menggelengkan kepalanya. Saya bertarung dengannya beberapa kali, tetapi saya tidak pernah menang. Ekspresi Gao Huaitong sedikit berubah, dan dia berkata dengan ragu-ragu, kamu tidak bisa mengalahkannya, dan aku tidak bisa mengalahkannya. Dewa yang melaporkan berita itu berkata, kali ini, Yang Mulia Mu yang memegang benteng. Dia bilang dia ingin orang lain menantangnya. Gao Huaitong tidak bisa menahan tawa. Jika Celestial Venerable Mu menantangnya sendiri, saya akan sedikit takut padanya. Saya tidak berharap dia memiliki nyali beruang dan nyali macan tutul, untuk benar-benar membiarkan orang lain menantangnya. Lupakan saja, kami saudara senior dan junior akan bersaing dengan orang-orang yang dibawanya, memberitahu dia betapa luasnya langit dan bumi. Dia memimpin lebih dari selusin murid Celestial Venerable Xiao untuk menyambut mereka, dan mereka melihat Qin Mu membawa kapal cepat kecil keluar tambang. Memang ada orang dari segala bentuk dan ukuran di kapal, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, dan ada yang kurus. Hanya ada 2 atau 3 orang yang masih bisa dilihat. Konflik antara orang-orang ini tampaknya sangat dalam. Mereka tidak menyukai siapapun dan hampir berkelahi ketika mereka terjepit di kapal. Yang paling mereka benci masih Qin Mu. Semua orang di kapal memandangnya dengan tidak senang. Gao Huaitong menyapa Qin Mu dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Mu telah datang berkunjung, saya lalai dalam menyambut Anda, mohon maafkan saya. Celestial Venerable memimpin teman-teman Dao ini untuk memblokir gerbang, jadi garis keturunan Celestial Venerable Xiao saya secara alami tidak bisa kehilangan nama Master, jadi saya setuju. Qin Mu berkata dengan sopan, jangan khawatir, murid keponakan, orang-orangku tahu batas mereka. Omong-omong, mereka semua adalah orang tuaku. Saya juga khawatir mereka akan mengabaikan kultivasi mereka dan mengendur. Saya ingin meminjam tangan murid-murid Anda untuk melatih mereka. Kaisar manusia Qikang, Kaisar manusia Yishan, dan yang lainnya sangat marah. Mereka berdua bertukar basa-basi, dan Gao Huaitong mengundang Qin Mu ke kursi kehormatan. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, Grand Master, leluhur, saya telah menekan situasinya, Anda tidak dapat mempermalukan saya. Kaisar manusia Qikang melompat keluar dan berkata dengan marah, Qin bocah, kamu menipu tuanmu dan membunuh leluhurmu. Mari kita bertarung dulu. Gao Huaitong memandang Qin Mu sambil tersenyum, dan Qin Mu berkata dengan nada meminta maaf, keponakan, ini Grand Master saya. Dia memiliki temperamen yang buruk, tetapi dia juga memiliki beberapa kemampuan. Keponakan, pilih seorang ahli dan pukul dia sampai mati. Kaisar manusia Qikang sangat marah sehingga asap keluar dari 7 lubangnya. Tubuhnya bergetar, dan cahaya warna-warni bersinar terang di belakangnya.
Tiga istana surgawi disertai dengan suara lonceng melompat keluar dari cahaya warna-warni. Saya telah berkultivasi dengan leluhur pertama selama ini, dan saya telah melihat semua jenis teknik tahta kaisar. Dalam hidup ini, saya bahkan lebih berani dan galak. Qin, jangan pedulikan orang lain, ayo bertarung sesuai aturan aula kaisar manusia. Gao Huaitong tersenyum pada Qin Mu dan berkata, Yang mulia, lihat. Qin Mu berkata dengan wajah meminta maaf, tetuaku sulit diatur dan sulit dijinakkan. Keponakan, tunggu sebentar, saya akan memberi mereka pelajaran dulu. Dia berdiri, dan kaisar manusia Qi Kang benar-benar fokus untuk menjaganya, menunggu dia untuk menyerang. Qin Mu maju selangkah, dan ledakan memekakkan telinga terdengar. Qi dan darah semua orang bergejolak karena getaran. Ketika mereka melihat kaisar manusia Qi Kang lagi, dia sudah dipukul ke tanah istana leluhur. Qin Mu kembali ke tempat duduknya dan berkata sambil tersenyum, dia patuh sekarang, kita bisa mulai. Kaisar manusia Qi Kang merangkak keluar dari tanah, dan wajahnya tertutup tanah. Namun, dia bersemangat tinggi dan tidak mengambil hati kegagalannya sama sekali. Dia tertawa keras dan berkata, siapa yang akan mencerahkan saya? Mata banyak murid di bawah Celestial Venerable Xiao menyala. Kaisar manusia Qi Kang baru saja mengungkapkan 3 istana surgawi, dan auranya seperti pelangi. Meskipun dia kuat, tamparan Qin Mu ke wajah kaisar manusia Qi Kang mengungkapkan sifat sebenarnya dari pria kekar ini. Para murid dari 10 yang mulia surgawi dari surga surgawi hanya mengolah 1 istana surgawi yang dianggap biasa-biasa saja. Hanya setelah mengolah 2 hingga 3 istana surgawi mereka dapat dianggap telah memasuki sekte tersebut. Banyak murid memiliki 3 hingga 5 istana surgawi, dan beberapa bahkan mengolah lebih dari 10. Lebih baik aku memilih yang lembut. Seorang dewa muda maju dan berkata sambil tersenyum, kakak senior, biarkan aku melawannya. Kemampuanku tidak tinggi, jadi mengalahkannya adalah hal yang tepat. Begitu mereka berdua bertukar pukulan, ekspresi para murid yang mulia Xiao, Gao Huaitong, dan yang mulia Xiao berubah. Ketika kaisar manusia Qi Kang dihempaskan ke tanah oleh Qin Mu, orang-orang memandang rendah dirinya. Namun, kekuatan pertempuran yang ditampilkan kaisar manusia Qi Kang sangat mencengangkan. Ketika dia bertarung dengan dewa muda itu, bukan saja dia tidak dirugikan, dia bahkan berada di atas angin. Kaisar manusia Qi Kang berjalan di jalan memasuki jalan itu dengan seni bela diri, dan apa yang dia kembangkan adalah keterampilan tinju. Dia menggunakan tubuhnya sebagai gunung berapi dan ki vitalnya sebagai senjata untuk melepaskan kekuatan besar. Setelah dia bereinkarnasi, Qin Mu mengirim teknik surgawi seni bela diri guru surgawi Guru Guan Cha ke berbagai akademi. Hall of Human Emperors juga memiliki salinannya. Selain itu, kaisar manusia leluhur pertama telah membuka gudang harta karun teknik Istana Kecerahan Giok. Gudang harta karun Istana Kecerahan Giok dipenuhi dengan semua jenis teknik dan seni surgawi dari era kaisar pendiri, memungkinkan kaisar manusia Qi Kang dan yang lainnya untuk maju dengan pesat. Kekuatan ledakan dari keterampilan tinjunya bahkan lebih mencengangkan, memaksa dewa muda untuk mundur selangkah demi selangkah dan menyebarkan roh primordialnya. Gao Huaitong melihat situasinya buruk dan segera mengambil keputusan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saudara muda, kamu sudah kalah. Turun. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar, dan dewa muda itu memuntahkan darah dari 7 lubangnya. Dia jatuh berlutut. Kaisar manusia Qi Kang menarik tinjunya dan terkekeh. Saya telah menang. Pak Tua, giliranmu selanjutnya, jangan mempermalukanku. Kaisar manusia Yishan mengutuk saat dia berjalan ke depan dan memarahi, bagaimanapun, aku adalah tuanmu, apa maksudmu dengan kehilangan muka? Dia pendek dan meskipun dia adalah Master Qi Kang, jalan yang dia ambil benar-benar berbeda dari Qi Kang. Dia telah memasuki jalan dengan Divine Art. Yishan berjalan ke depan formasi, tapi dia tidak langsung menantang murid Celestial Venerable Xiao. Sebaliknya, dia menatap Qin Mu dan mencibir. Tidak ada gunanya melawan murid-murid yang mulia surgawi ini. Jika Anda ingin bertarung, lawan yang terkuat. Turun. Qin Mu meminta maaf kepada Gao Huaitong, tetuaku kurang disiplin, jadi aku akan memberi mereka pelajaran dulu. Semuanya, tolong tunggu sebentar. Gao Huaitong dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh. Apakah mereka di sini untuk memblokir pintu atau untuk memukuli orang tua mereka sendiri? Mendengar ini, Qin Mu berteriak dengan marah, orang tua, apakah kamu sangat sombong? Jika Anda tidak bertarung selama 3 hari, Anda akan mengekspos genteng. Mengapa kalian semua orang tua tidak datang kepadaku bersama-sama? Aku akan memberi kalian semua pelajaran dulu. Gao Huaitong dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Di sisi lain, Qin Mu mengangkat tangannya dan melambaikannya. Dengan sebuah gerakan, Great Overarching Heavenly Completion Formation, dia hampir mengubah kaisar manusia Yishan menjadi pesawat tanpa ketebalan dan menggantungnya di langit. Baru pada saat itulah kaisar manusia Yishan diyakinkan. Lemak pendek ini terlihat sangat lemah. Semua orang memandang kaisar manusia Yishan, yang tertutup tanah, dan sebuah pikiran muncul di benak mereka pada saat yang sama.
Mungkinkah mereka memainkan permainan ganda? Lemak pendek ini sengaja kalah dari Yang Mulia Mu dalam satu gerakan sehingga kita akan memandang rendah dia, dan kemudian dia akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan kita ketika kita tidak mengharapkannya. Mereka telah salah memahami Qin Mu dan Kaisar Manusia. Tidak peduli apakah itu Yishan atau Qikang, mereka berdua menggunakan kekuatan penuh mereka saat menghadapi Qin Mu. Itu bukan karena mereka lemah, tetapi karena kemampuan Qin Mu terlalu menakutkan, mereka masih kalah dalam satu gerakan. Adapun menantang Qin Mu sebelum memukuli murid Celestial Venerable Xiao, itu terkait dengan aturan Hall of Human Emperors. Aturan Aula Kaisar Manusia adalah bahwa murid tidak mempelajari teknik tuan mereka dan harus bekerja keras untuk menempuh jalan yang berbeda dari tuan mereka. Lebih jauh lagi, murid harus lebih kuat dari tuannya, jadi adalah hal biasa bagi murid untuk mengalahkan tuannya ketika tuannya menipu mereka. Aula Kaisar Manusia juga telah membentuk tradisi aneh, yaitu kekerabatan antar generasi. Guru dan murid akan mulai bertarung saat mereka bertemu, tetapi mereka sangat dekat dengan guru leluhur patriark. Para murid Celestial Venerable Xiao saling memandang. Mereka tidak tahu apakah mereka ada di sini untuk memblokir gerbang atau dipukuli oleh Qin Mu. Namun, murid-murid Celestial Venerable Xiao juga bisa melihat betapa kuat dan anehnya Kaisar Manusia ini. Jumlah istana surgawi yang dikembangkan oleh Kaisar Manusia tidak banyak, jadi secara logis, mereka tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Namun, tidak peduli apakah itu ketebalan ki vital atau keindahan seni surgawi Kaisar Manusia ini, mereka tidak kalah dengan mereka. Mereka bahkan lebih kuat. Inilah manfaat reformasi perdamaian abadi. Kaisar Manusia masa lalu adalah semua orang yang telah mengolah harta karun surgawi sungai surgawi. Dengan pengaruh reformasi, kekuatan pertempuran mereka tidak kalah dengan murid-murid Celestial Venerable seperti mereka. Mereka akhirnya mencapai Kaisar Manusia leluhur pertama. Kaisar Manusia leluhur pertama berjalan maju dan melihat murid Celestial Venerable Xiao sebelum melihat Qin Mu. Dia membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Qin Mu mengerti dan meminta maaf kepada Gao Huaitong. Ini adalah leluhur pertama dari Aula Kaisar Manusia, dan dia juga merupakan leluhur tua generasi ke-100 dari keluarga Qin saya. Meskipun saya telah dihapus dari daftar keluarga, dia masih senior saya, jadi saya harus menghajarnya. Setelah mengatakan itu, dia berdiri lagi. Gao Huaitong agak tidak senang. Sejak Qin Mu datang ke sini untuk menantangnya, auranya telah ditekan oleh Qin Mu, dan Qin Mu selalu berinisiatif. Tanpa berinteraksi dengan Qin Mu, mereka tidak tahu seberapa kuat auranya. Di masa lalu, dia telah dikirim oleh Yang Mulia Xiao untuk menjadi pengikut di luar kota. Meskipun dia pernah mendengar nama Qin Mu, mereka tidak pernah bertemu. Dia seperti murid-murid Celestial Venerable lainnya, berpikir bahwa Qin Mu hanyalah seorang pemuda beruntung yang secara kebetulan memenangkan gelar Celestial Venerable. Namun, setelah berinteraksi dengannya, dia menyadari bahwa reputasi Qin Mu tidak layak. Tolong tunggu, Yang Mulia Surgawi. Gao Huaitong berdiri dan berkata sambil tersenyum, karena ini pertarungan, biarkan aku yang melakukannya. Persaingan antara sesama murid Anda bisa menunggu sampai pertempuran ini selesai. Dia ingin menekan aura Qin Mu, jadi metodenya sederhana. Dia ingin mengalahkan Kaisar Manusia leluhur pertama secara langsung. Selama leluhur pertama dikalahkan olehnya, bahkan jika dia dikalahkan oleh Qin Mu, dia tidak akan bisa menyembunyikan ketajamannya. Mereka yang bisa berkultivasi ke alam tahta kaisar bukanlah orang-orang dengan reputasi yang tidak pantas. Penilaiannya sangat akurat. Kaisar Manusia leluhur pertama memandang Gao Huaitong yang berjalan mendekat dan membungkuk sedikit. Tubuhnya kemudian tegak, dan dia berdiri tegak seperti gunung dan kolam yang dalam. Dia tidak bergerak dan tidak bergerak. Berdiri di sana, dia seperti pusat dunia tanpa batas, dan semua dunia berputar di sekelilingnya. Jantung Gao Huaitong melonjak. Kaisar Manusia leluhur pertama tidak benar-benar tidak bergerak, tetapi hati Dao-nya bergerak. Apakah ini orang dari kedamaian abadi? Dalam hati Dao-nya, kerangka berpikir orang ini adalah yang terkuat. Ketika saya kembali ke surga, Tuan saya, Yang Mulia Xiao, menyebutkan sistem kultivasi kaisar pendiri alam Dao, dan dia penuh kekaguman. Leluhur pertama Qin Wu ini seharusnya berjalan di sistem Dao Realm. Gao Huaitong tercengang. Dia sama sekali tidak memandang rendah Kaisar Manusia leluhur pertama. Celestial Venerable Xiao menjunjung tinggi sistem Kaisar pendiri Dao Realm, dan dia merasa bahwa sistem Dao Realm adalah tautan paling penting ke sistem Istana Surgawi. Sistem Istana Surgawi diciptakan oleh Yang Mulia Yu, dan Yang Mulia Mu dan Yang Mulia Hao menyimpulkannya. Tak terhitung orang kemudian menyempurnakannya, dan sistem Istana Surgawi memiliki kelemahan besar, yang merupakan penekanan pada kekuasaan. Setiap kali sistem Istana Surgawi naik satu tingkat, kekuatannya akan meningkat secara substansial. Peningkatan semacam ini dibangun di atas fondasi langit surgawi Nagahan, yang menjadi simbol Dao di hati para dewa yang telah memasuki alam dewa. Dia melihat temperamen Kaisar Manusia leluhur pertama dan menyadari bahwa orang ini adalah praktisi hebat dari sistem alam Dao. Dia tidak berani lalai dan membungkuk.
Semoga teman Dao mencerahkan saya. Mereka berdua saling menyapa sebelum dengan berani menyerang. Dia sangat menyadari kekuatan sistem ranah. Satu alam adalah surga pertama, dan yang lainnya adalah surga kedua. Jika dia menyelidiki dengan hati-hati, ketika pihak lain mengeksekusi ranah yang dalam, dia mungkin akan berakhir dengan keluhan. Kaisar manusia leluhur pertama masih sama seperti sebelumnya. Dia tampak tenang, dan dengan kait tangannya, pemandangan langit dan bumi runtuh seketika muncul. Dia berdiri di tengah langit dan bumi yang runtuh seperti pilar. Rahasia suci surga dan hati bumi. Seni surgawinya adalah jejak sebuah era. Era itu adalah era di mana kesopanan runtuh dan kegembiraan hancur. Itu adalah era di mana iblis menari dan iblis menari. Itu juga merupakan era di mana langit runtuh dan bumi terbelah. Dia ingin membangun hatinya untuk surga dan bumi, untuk membangun hidupnya untuk orang-orang. Seni surgawi mereka bertabrakan, dan Gao Huaitong segera merasa seolah-olah dia berada di tengah-tengah bencana besar dan megah. Divine Art yang dia serang telah menjadi bagian dari kehancuran langit dan bumi pihak lain, menjadi kekuatan untuk membantu Divine Art pihak lain. Rahasia suci leluhur pertama dari hati surga dan bumi adalah teknik dan seni surgawi. Saat itu, dia masih muda dan lemah. Di dunia yang kacau, dia hanya bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi yang runtuh untuk melawan musuh-musuhnya. Setiap serangan musuh akan menjadi bagian dari kekuatannya. Teknik dan seni surgawi ini akan menjadi lebih kuat dan lebih berani dalam pertempuran. Bagaimanapun, Gao Huaitong adalah eksistensi di alam tahta kaisar. Ketika dia menyadari hal ini, dia segera mengubah Divine Art-nya dan mengaum panjang. Bersama Qi, seni surgawinya berubah secara drastis, memberi orang perasaan bahwa semua jalan bertemu. Itu langsung masuk, membuat kaisar manusia leluhur pertama tidak berdaya. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah, dan dia menatap Yan Qiling. Yan Qiling pernah mengeksekusi Divine Art yang serupa, dan itu seharusnya merupakan Divine Art yang diubah dari Great Dao milik kaisar surgawi. Qi dari surga pertama ini memberi Qin Mu perasaan bahwa itu adalah kemampuan sejati kaisar surgawi. Namun, mengapa kaisar langit memberikan kemampuannya yang sebenarnya kepada Gao Huaitong dan Yan Qiling? Apa yang diajarkan oleh Yang Mulia Xiao seharusnya tidak lengkap. Namun, itu masih luar biasa. Qin Mu berpikir dalam hati, jika Yang Mulia Xiao secara pribadi mengeksekusi Qi pertama dari Konate, kekuatan ini. Dia tercengang. Yang Mulia Xiao mungkin adalah salah satu eksistensi terkuat di antara 10 Yang Mulia. Seni surgawi Gao Huaitong sangat sombong, dan itu segera menembus seni surgawi leluhur pertama. Pada saat yang sama, seni surgawi leluhur pertama berubah, dan dia tidak lagi meminjam kekuatan langit dan bumi yang runtuh. Sebaliknya, yang menggantikannya adalah hati daonya yang seperti api yang membakar padang rumput. Hati daonya berubah, dan seni surgawinya juga berubah. Dia terampil dalam keterampilan mudra, dan dia sudah melangkah ke jalan di bencana kaisar pendiri 20.000 tahun yang lalu. Sekarang, wilayahnya bahkan lebih dalam. Namun, itu berbeda dari memahami seni surgawi memasuki jalan dalam bencana besar 20.000 tahun yang lalu. Seni surgawinya memasuki jalan sekarang mengungkapkan semacam roh yang dapat mengubah langit dan bumi. Itu tidak bisa dihancurkan dan bisa bertarung langsung dengan Gao Huai. Seni surgawi Gao Huaitong seperti angin yang memecah ombak, angin yang panjang, 10.000 ombak, dan 10.000 ombak. Area yang dicakup oleh Divine Art sangat luas, dan kekuatannya tidak terbatas. Hukum mudra kaisar manusia leluhur pertama bahkan lebih terkendali. Kisaran kekuatan Divine Art-nya tidak lebih dari 1 inci persegi. Namun, ketika kekuatannya meledak, itu sangat menakutkan. Ini adalah gaya seni surgawi dari era kaisar pendiri. Seni surgawi dari era kaisar pendiri biasanya dicadangkan. Mereka tidak berusaha menjadi besar, hanya kecil. Dalam ruang yang sangat kecil, kekuatan Divine Art mereka akan meledak secara ekstrim. Qin Mu memandang dengan gembira. Dia juga cukup penasaran dengan kemampuan kaisar manusia leluhur pertama saat ini. Dia tidak melihat leluhur pertama selama bertahun-tahun. Saat itu, leluhur pertama berada di ibu kota Giok Realm. Meskipun wilayahnya tidak tinggi di tempat seperti surga, kemampuannya sangat kuat. Waktu ketika kultivasinya naik paling cepat adalah akhir dari era kaisar pendiri. Dia telah memimpin banyak ras untuk melarikan diri bersama manusia menuju kedamaian abadi. Pada saat itu, dia telah melompat dari seorang pangeran biasa-biasa saja menjadi seorang ahli dari tahap eksekusi dewa. Seni surgawinya telah menetapkan jalan, dan kecakapan pertempurannya sangat mencengangkan. Dia dihormati sebagai kaisar manusia, dan masa depannya tidak terbatas. Setelah 20.000 tahun, kultivasinya mengalami stagnasi. Tanpa ada yang melindungi, dia tenggelam dalam kesedihan dan menyalahkan diri sendiri. Hanya ketika dia bertemu Qin Mu dan Qin Mu mengungkap simpul di dalam hatinya, dia berjalan keluar dan menjadi kaisar manusia yang telah memimpin rakyatnya maju untuk mencari harapan. Dalam waktu yang sangat singkat, dia menerobos ke ibu kota Giok Realm. Melakukan kontak dengan reformasi perdamaian abadi hanya akan mempercepat kultivasinya.
Gao Huaitong dan Kaisar Manusia Leluhur Pertama bertarung dengan cepat, dan hanya dalam waktu singkat, mereka telah mencapai titik di mana kemenangan dan kekalahan diputuskan. Pada saat ini, aura Gao Huaitong tiba-tiba naik secara drastis, dan dia mencapai alam tahta Kaisar. Ekspresi Kaisar Manusia Leluhur Pertama sedikit berubah, dan dia segera mundur. Gao Huaitong tidak mengejar. Alasan dia meningkatkan kultivasinya ke alam tahta Kaisar adalah untuk membuat pihak lain mundur. Pertarungan hidup dan mati di antara mereka berdua sangat berbahaya, dan dia bisa melihat tanda-tanda kekalahannya. Bahkan jika dia dan Kaisar Manusia Leluhur Pertama terluka, wajahnya tidak akan terlihat terlalu bagus. Dengan demikian, ia meningkatkan kultivasinya ke alam tahta Kaisar untuk membuat Leluhur Pertama mundur dalam menghadapi kesulitan, meninggalkannya beberapa wajah. Meski begitu, dia masih tidak bisa mempertahankan wajahnya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Leluhur Pertama mengabaikannya dan tatapannya mendarat di wajah Qin Mu. Qin Mu tertawa dan berdiri. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Keponakan Gao, kamu boleh pergi. Saya masih harus berurusan dengannya secara pribadi." Gao Huaitong merasakan gelombang depresi di dadanya yang sulit untuk dilepaskan, dan dia berpikir dalam hati, "Kamu terdengar seperti kamu di sini untuk membela kami. Kaulah yang membawa mereka untuk memblokir pintu." Alam harta karun surgawi tersebar, dan semua orang ambruk di tanah. Hanya Yan Qiling, Gao Huaitong, dan Leluhur Pertama yang masih baik-baik saja, dan mereka tidak terluka parah. Qin Mu bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Kita harus sering mengadakan pertukaran semacam ini sekali atau dua kali." Semua orang sangat senang. Semua orang bangun dengan wajah tertutup tanah, merasa kesal dan tidak bisa berkata-kata. Gao Huaitong terbatuk dan berkata, "Yang mulia memang benar Yang Mulia. Kami sangat mengagumi Anda sehingga kami bersujud dalam kekaguman. Anda adalah paman senior kami, jadi kami hanya bisa mendengarkan ajaran Anda. Kami akan berkunjung ke Big Blackwood di lain hari." Qin Mu berkata dengan gembira, "Tidak banyak orang di Istana Leluhur, jadi kita harus melakukan pertukaran yang baik dan membuatnya nyaman bagi kita untuk datang dan pergi. Keponakan, silakan tinggal. Saya masih harus membawa mereka untuk mengunjungi wilayah yang mulia surgawi lainnya." Gao Huaitong setuju dan melihat mereka pergi. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, "Benar-benar dewa, layak menyandang gelar yang mulia surgawi. Saudari junior, saya mendengar guru berbicara tentang reformasi alam primordial. Coba tebak apa yang guru katakan?" Yan Qiling tercengang. Dia tahu bahwa dia adalah murid yang paling berharga dari Yang Mulia Xiao, dan dia tahu apa yang dipikirkan oleh Yang Mulia Xiao. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu." Guru berkata bahwa reformasi alam primordial akan berlanjut selama 1.000.000 tahun tanpa henti. Itu akan mengguncang fondasi surga dan mengguncang fondasi surga celestial. Kami akan mengamati kekuatannya terlebih dahulu. Jika kita bisa menghancurkannya, kita akan melakukannya. Jika kami tidak bisa, kami akan patuh. Gao Huaitong berkata dengan penuh arti, "Kalahkan mereka untuk keuntungan mereka, selesaikan perselisihan mereka, bagikan cahaya dan debu mereka, rebut aspirasi mereka, dan bagi kekuasaan mereka. Di masa depan, bahkan jika dunia diubah, kita akan tetap menjadi orang yang tidak dapat diubah, dan orang yang akan memerintah dunia ini akan tetap menjadi kita." Dia tersenyum dan berkata, "Kebijaksanaan Guru Xiao jauh melampaui Yang Mulia Surgawimu. Anda adalah murid Guru Xiao yang paling menonjol, jadi manfaatkan itu dengan baik. Anda akan memiliki kesempatan untuk bersinar di masa depan. Celestial Venerable Mu ingin mengubah dunia, hehe." Qin Mu membawa Kaisar Manusia Leluhur Pertama, Leluhur Kedua, dan yang lainnya untuk mengunjungi wilayah yang mulia surgawi lainnya, memblokir gerbang untuk berjudi. Kali ini, Kaisar Manusia masa lalu jauh lebih berperilaku baik dan tidak lagi menantangnya. Sebaliknya, mereka dengan damai menantang para murid dari berbagai yang mulia surgawi. Ini adalah kesempatan untuk membuat nama untuk dirinya sendiri, dan juga kesempatan untuk memperluas wawasannya. Jika dia benar-benar berselisih dengan musuh di masa depan, itu akan menjadi hal yang baik untuk mengetahui metode musuh lebih awal. Dalam perjalanan, Qin Mu sedang mempelajari rune Tai Chi. Rune Tai Chi menjadi lebih lengkap. Dia menyimpulkan dan mengintegrasikan rune ini, dan dia secara bertahap memiliki gagasan kasar tentang bagaimana menghancurkan seni surgawi substansi yang tidak berubah. Ketika mereka selesai mengunjungi wilayah 10 yang mulia, itu sudah setengah tahun kemudian. Qin Mu mengirim leluhur pertama dan kaisar manusia lainnya kembali ke pegunungan Blackwood dan bertanya, "Tuan leluhur, apakah Anda percaya diri dalam menjaga tempat ini?" Semua orang mengangguk. Kaisar manusia leluhur pertama berkata, "Awalnya, saya tidak terlalu percaya diri. Namun, setelah melihat kemampuan para murid dari 10 yang mulia, saya punya rencana." Meskipun reputasi 10 yang mulia surgawi sangat bagus, murid-murid mereka sedikit lebih rendah. Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Itu bagus. Saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama,
Jadi saya akan menyerahkan istana leluhur kepada kalian. Jika kalian benar-benar tidak bisa menolak, seseorang secara alami akan keluar untuk membantumu. Dia kemudian menemukan tabib. Hanya dalam beberapa bulan, kultivasi tabib telah meningkat pesat, dan ranah kultivasinya benar-benar telah menyusul kepala desa, bisu, dan yang lainnya, berkultivasi ke alam kolam giok. Qin Mu tercengang. Tabib selalu menjadi yang paling lambat di antara 9 tetua desa lansia penyandang cacat. Wilayahnya bahkan lebih rendah dari milik Tuli. Setelah dengan susah payah berkultivasi ke alam dewa, sulit baginya untuk mengambil langkah maju. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan, dia akan menerobos ke alam dewa sejati, dan mencapai alam kolam giok. Aku sudah menyiapkan istana celestial untukmu. Tabib mengeluarkan pil roh dan berkata sambil tersenyum, jalan pengobatan ada di pil roh ini. Apakah Anda dapat memahaminya akan tergantung pada kemampuan Anda. Qin Mu mencubit pil roh dan memeriksanya dengan cermat. Dia melihat bahwa energi obat dalam pil roh telah benar-benar membentuk pemandangan abnormal dari istana celestial. Itu sangat suci, dan bahkan ada suara Dao yang membacakan dari dewa dan iblis. Dia sedikit khawatir dan bertanya, apakah ada racun dalam pil ini? Tabib penuh dengan senyuman saat dia menepuk bahunya dan berkata dengan santai, kamu menikamku puluhan kali saat kita memasuki istana leluhur. Muer, kamu sudah dewasa dan sayapmu mengeras. Namun, Anda dibesarkan oleh saya, jadi bagaimana saya bisa meracuni pil roh Anda? Ekspresi Qin Mu sedikit berubah. Selama tabib mengatakan ini, itu berarti pasti ada racun dalam pil roh ini, dan racunnya pasti ganas. Tabib berkata dengan ekspresi ramah, sebagai tabib, racun juga obat. Ambil dulu dan lihat efeknya. Qin Mu tidak terburu-buru untuk mengkonsumsi pil roh. Mata vertikal di jantung alisnya terbuka dan mengamati dengan cermat. Tabib tersenyum dan tidak terburu-buru, membiarkannya belajar. Di bawah tatapan mata surgawi ketiganya, semua rahasia dalam pil roh ini jelas tercermin di mata surgawinya. Yang membuatnya heran adalah energi obat dalam pil roh ini diintegrasikan ke dalam satu tubuh. Jika dia melihat dengan hati-hati, dia sebenarnya tidak bisa melihat komposisi energi obat. Yang lebih aneh lagi adalah energi obat dalam pil roh membentuk semua jenis rune Dao besar, dan rune inilah yang mencerminkan fenomena istana celestial. Qin Mu belum pernah mendengar tentang istana surgawi dalam pil roh. Selanjutnya, saat energi obat berubah dengan cermat, pola rune dalam pil roh juga berubah, membuatnya sulit untuk dilihat. Qin Mu mengikuti tabib untuk berkultivasi dan mempelajari jalur pengobatan dan racun, sehingga ia dapat dianggap memiliki beberapa prestasi. Namun, sejak dia mengolah kesadaran Dewa Abadi 3 roh primordial dan teknik misterius penciptaan Anasrafa, dia telah lalai untuk terus meningkatkan jalur pengobatan dan racun. Pencapaian tabib di jalur obat dan racun telah lama mencapai tingkat penggabungan obat dan racun. Jalur obat dan racun saling melengkapi. Qin Mu tidak bisa melihat seberapa jauh dia telah mencapai. Dia bahkan tidak tahu apakah energi obat dari pil roh ini adalah obat atau racun. Tabib menatapnya sambil tersenyum, dan ekspresi Qin Mu goyah. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan pil roh. Tabib tertawa keras. Ekspresi Qin Mu berubah drastis. Ketika pil roh memasuki perutnya, dia langsung merasakan energi obat yang tak tertandingi meledak. Saat energi obat meledak, dia merasakan racun mematikan yang bisa menghancurkan segalanya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua ki vitalnya meleleh seperti salju. Tidak hanya ki vitalnya tidak bisa menahannya, bahkan kesadarannya pun tidak bisa. Kesadarannya mencair. Tubuh jasmaninya juga mulai mati rasa dan kehilangan semua perasaan. Pada saat yang sama, rune Great Dao-nya mulai hancur, dan bintang-bintang di spirit embrio divine Treasure meredup. Kekuatan bintang menjadi lebih lemah. Semua penampakan dewa kuno dalam harta surgawinya telah kehilangan kekuatan surgawi aslinya. Kekuatan suci telah diracuni, dan lingkaran cahaya di belakang kepala para dewa tertutup karat. Itu telah kehilangan semangatnya, dan perlahan berhenti berputar. Tubuh para dewa kuno membusuk dan hancur, memenuhi udara dengan bau busuk. Qin Mu tercengang dan segera berencana untuk mengeluarkan Taiji Divine Stone untuk mengeksekusi Yin Yang Taijitu dalam harta surgawinya. Tanpa diduga, tubuhnya benar-benar mengabaikan perintahnya dan kehilangan kendali atas otot-ototnya. Qin Mu merasa seperti tumpukan lumpur yang bisa berubah menjadi nanah kapan saja. Apa yang tidak dia larutkan adalah roh primordial embrio rohnya, diagram Taiji, dan istana celestial yang lengkap. Tabib berjalan ke depan dan memeriksanya dengan cermat. Dia berseru kagum dan memuji, Muer, kamu memang kuat. Pil saya ini sebenarnya tidak sepenuhnya membubarkan kultivasi Anda dan bahkan memungkinkan Anda untuk mempertahankan semangat primordial Anda. Saya pikir saya bisa membubarkan semua istana surgawi Anda dan menggunakan kultivasi Anda untuk merekonstruksi mereka, mewujudkan kemampuan luar biasa dan ajaib dari istana surgawi medis Dao. Dia mengerutkan kening. Tujuannya adalah untuk membiarkan medical Dao istana celestial menekan istana celestial lainnya sehingga Qin Mu bisa menyingkirkan kegelapan dan mencari cahaya,
untuk mengolah medical Dao bersamanya. Namun, dia tidak berharap pencapaian Qin Mu begitu kuat sehingga bahkan pil racun besar yang dia sempurnakan tidak dapat sepenuhnya membubarkan istana surgawi Qin Mu. Aku harus memperbaikinya lebih keras, tetapi jika terlalu ganas, Muer akan diracuni sampai mati. Tabib maju dan membantu Qin Mu untuk duduk. Dia berkata sambil tersenyum, Muer, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak akan bertindak sembarangan. Racun saya akan mengubah ki vital dan kesadaran dalam tubuh Anda menjadi ki sejati yang murni. Hanya dengan beberapa trik, Anda akan dapat mengubah ki sejati Anda menjadi istana penyembuhan surgawi. Sial! Ekspresi tabib berubah drastis, dan mata Qin Mu sudah kehilangan kendali. Hanya mata ketiga di jantung alisnya yang memutar matanya saat dia berpikir dalam hati, kamu selalu menggunakanku sebagai subjek ujian sejak aku masih muda, waktu mana yang tidak buruk. Keringat dingin muncul di dahi apoteker saat dia berjalan di sekitar Qin Mu. Lengan bajunya berkibar tertiup angin, dan semua jenis teknik penyempurnaan pil luar biasa, menyilaukan mata. Teknik penyempurnaan pil juga merupakan seni surgawi. Dalam hal pencapaian dalam aspek ini, tidak ada yang berani mengklaim sebagai nomor satu jika apoteker adalah nomor dua. Pada saat ini, situasi Qin Mu sangat kritis. Energi obat dari pil roh yang telah disempurnakan oleh tabib terlalu kuat. Tujuannya adalah untuk membubarkan budidaya Qin Mu dan memurnikannya menjadi istana obat surgawi. Ini setara dengan membantu Qin Mu memasuki jalan dengan obat melalui tangannya. Meskipun dia tidak suka bertarung dengan sengit, dia masih memiliki kebanggaan di hatinya. Dia ingin menekan kepala desa, bisu, dan yang lainnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya gagal menekan istana surgawi lengkap lainnya, dia bahkan tidak bisa mengendalikan energi obat dari pil roh. Langkah kaki tabib seperti terbang saat dia mengitari Qin Mu. Teknik penyempurnaan pilnya selalu berubah dan menjadi lebih cepat. Dahinya meneteskan keringat, dan bahkan sebelum dia mendarat, dia sudah berubah menjadi uap putih. Dia memperlakukan Qin Mu sebagai tungku pil, dan energi obat di tubuh Qin Mu sebagai herbal. Dia ingin memperbaiki Qin Mu menjadi pil roh. Sekarang, dia menyesal tidak berkultivasi dengan rajin untuk meningkatkan kultivasinya. Qin Mu sendiri terlalu kuat. Menggunakan Qin Mu sebagai tungku pil untuk mengeksekusi tungku pil berbentuk manusia ini membutuhkan kekuatan sihir yang padat. Energi obat dalam tubuh Qin Mu terlalu kuat, jadi mengeksekusinya untuk berkembang menjadi istana penyembuhan surgawi jauh lebih sulit. Dia terengah-engah, dan ki vitalnya menipis lebih cepat. Jika dia tidak bisa meningkatkan ki vitalnya kapan saja, semua usahanya akan sia-sia. Wajahnya seperti kain merah yang baru saja diambil dari tong pewarna. Dia mencoba yang terbaik untuk memobilisasi kultivasinya dalam upaya untuk mengubah esensi sejati murni dalam tubuh Qin Mu menjadi istana penyembuhan surgawi. Selama istana surgawi jalur medis diperbaiki, aturan jalur medis yang terkandung di dalamnya bisa menyelamatkan nyawa Qin Mu. Namun, bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya dan semua kultivasinya, dia masih tidak bisa mengubah esensi sejati dalam tubuh Qin Mu menjadi istana penyembuhan surgawi. Tabib meludahkan seteguk darah segar. Dia merasa bahwa ki vitalnya telah habis, tetapi istana penyembuhan Qin Mu baru setengah dibangun. Aku akan mempertaruhkan hidupku untuk tidak membiarkan sesuatu terjadi pada Muer. Amarah tabib berkobar, dan dia tiba-tiba membalikkan tekniknya, membakar ki dan darahnya untuk terus mengeksekusi semua jenis teknik penyempurnaan pil untuk memukul Qin Mu, membantu Qin Mu meningkatkan tungku pil berbentuk manusia ini untuk memperbaiki energi obat. Pada saat ini, Qin Mu tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambaikannya, menghalangi teknik penyempurnaan pilnya. Dia mencibir dan berkata, kakek tabib, kamu mengacau, bukan? Aku tahu kau akan kacau. Setiap kali Anda memperbaiki pil baru, Anda kekurangan ini atau itu. Tabib tercengang. Dia benar-benar bisa merasakan bahwa istana penyembuhan Qin Mu benar-benar terbentuk dengan sendirinya. Itu adalah roh primordial embrio roh Qin Mu yang mengeksekusi istana surgawi lainnya dan Yin Yang Taijitu untuk memperbaiki energi obat yang tersisa dan mengubah ki primordial menjadi istana penyembuhan surgawi. Tabib memuntahkan seteguk darah lagi, dan Qin Mu segera mengangkat tangannya untuk mengetuknya untuk menyegel ki dan darah yang mengalir terbalik di tubuhnya. Dia membantunya duduk dan berkata sambil tersenyum, kakek tabib, sekarang kamu tahu kerugiannya tidak berkultivasi, kan? Tabib gemetar saat dia mengangkat jarinya untuk menunjuk ke arahnya. Qin Mu menekan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu belajar dari kesalahanmu. Jika saya tidak menyimpan beberapa kultivasi saya untuk keadaan darurat, bukankah Anda akan kelelahan sampai mati? Tabib berkata dengan suara gemetar, kamu dapat dengan jelas memperbaiki energi obat sendiri, namun kamu masih membuatku sangat lelah sehingga aku memuntahkan darah. Kakek tabib sering menipu saya di masa lalu, jadi saya mengikuti teladannya. Qin Mu dengan cepat mengeluarkan beberapa ramuan roh dan menyiapkannya untuk memperbaiki pil roh untuk memberi makan ki dan darah vitalnya. Dia berkata sambil tersenyum, jika saya tidak menakut-nakuti Anda kali ini, Anda akan menderita cepat atau lambat. Sekarang setelah Anda mengetahui kesalahan Anda
Anda akan bekerja keras untuk berkultivasi di masa depan dan berusaha untuk menjadi sekuat saya. Kamu tidak berbakti. Saat tabib mengatakan itu, Qin Mu memasukkan pil roh ke dalam mulutnya dan berkata dengan marah, "Aku tidak makan." Qin Mu mengulurkan jari dan dengan lembut menggorok tenggorokannya. Apoteker mau tidak mau menelan pil roh. Jari-jari Qin Mu menari-nari seperti angin dan mengetuk dadanya berulang kali untuk membantunya memperbaiki energi obat. Jangan membuat ulah kekanak-kanakan. Meskipun saya adalah orang yang bersekongkol melawan Anda, bagaimana jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melarutkan energi obat untuk menyelamatkan saya ketika Anda menghadapi situasi di mana saya pasti akan mati di masa depan? Tentu saja, saya sangat kuat jadi saya pasti tidak akan menghadapi situasi seperti itu, tapi bagaimana dengan kepala desa? Dia tidak sekuat aku. Dia tahu bahwa tabib memiliki hubungan terbaik dengan kepala desa, jadi dia membimbingnya dengan sabar. Jika kepala desa terluka parah dan hampir mati, kamu memiliki obat untuk menyelamatkannya, tetapi kamu tidak memiliki cukup kekuatan sihir untuk mengkatalisasi energi obat. Tidakkah kamu ingin melihatnya mati di depanmu? Tabib mendapatkan kembali semangatnya dan terengah-engah. Kamu mengutuk kepala desa, kamu tidak berbakti. Kepala desa sangat sedih. Qin Mu memobilisasi kultivasinya dan memurnikan kelebihan energi obat di tubuhnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya hanya membuat analogi, saya tidak mengutuknya. Jangan bicara omong kosong. Kepala desa memilihmu." Qin Mu buru-buru bangkit dan berkata, "Saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan dan harus meninggalkan istana leluhur untuk jangka waktu tertentu. Kakek tabib, Anda dapat tinggal di sini untuk mengobati luka Anda secara perlahan dan bekerja keras untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Anda. Aku akan pergi dulu." Dia segera pergi dan sangat gembira. Ada istana obat surgawi lainnya. Aku semakin dekat dengan kolam Giok Realm. Kakek apoteker juga akan bekerja keras untuk berkultivasi dan meningkatkan kultivasinya. Ya, di antara 9 tetua desa Daksu, hanya kakek cacat dan metua yang mengecewakan. Bagaimana saya harus melatih mereka? Dia penuh senyum saat dia memanggil naga Kilin dan Yaner. Dia menginstruksikan mereka, "Saya berencana untuk memetik telur dewa kuno yang akan mengabulkan permintaan saya dan meninggalkan harta berharga dari 28 surga. Anda adalah Dragon Mountain Sunren, Master Surgawi nomor 1 di dunia, dan Anda juga Master dari Ibu Binatang Buas. Anda mengendalikan binatang kosong di istana leluhur. Jika kalian tinggal di sini, Anda dapat memastikan keamanan tanah yang berharga ini." Naga Kilin segera bertanya, "Tuan Kultus, kapan kamu akan kembali?" Qin Mu memikirkannya dan berkata, "Jika cepat, 1 tahun. Kalau terlambat, 3-5 tahun." Naga Kilin cemas. Gelar Dragon Mountain Sunren palsu. Meskipun Blind adalah master formasi, dia masih kurang percaya diri. Sangat mudah untuk membesarkan Master Sekte, tetapi sulit untuk membesarkan Old Master Blind. Tuan tua buta itu cerdik. Qin Mu kemudian menemukan Blind and Mute dan mempercayakan mereka dengan tugas memperbaiki pagoda langit kaca lagi. Bisu tersenyum dan berkata, "Dewa Utara menyia-nyiakan hadiah dewa dengan memperbaiki harta ini menjadi berantakan. Saya sudah lama tidak menyukainya dan pasti akan memperbaikinya. Jangan khawatir." Qin Mu terbang, memetik telur dewa kuno dari pagoda langit kaca, dan meletakkannya di tanah kata Qin. Dia berpikir, "Saya sebagian besar telah menguraikan bahasa Dao Tai Shi. Sekarang saya dapat menyimpulkan bahasa Dao dari telur dewa kuno ini melalui bahasa Dao dari Tai Shi. Aku akan tahu apa yang sedang dibicarakan oleh dua dewa kuno ini." Dia berjalan keluar dan mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa hari sudah gelap. Qin Mu mengeluarkan lenteranya dan hendak pergi ketika tanah tiba-tiba bergetar. Di luar 100.000 gunung hitam adalah pemandangan yang menakutkan dari alam semesta yang runtuh dan dihancurkan. Di 100.000 gunung hitam, para dewa kedamaian abadi melihat keluar dengan ketakutan. Suara naga Kilin datang dari jauh. "Semuanya, jangan panik. Ini hanya adegan alam semesta sebelumnya dihancurkan. Tidak ada perubahan pada istana leluhur." Qin Mu mendengar ini dan menghela nafas lega. Dia membawa lentera dan berjalan keluar dari 100.000 gunung hitam, meninggalkan area yang dilindungi oleh pagoda langit kaca. Saat dia melangkah keluar dari gunung hitam, rambutnya berdiri tegak, dan rasa takut yang besar muncul di hatinya. Dia mendengar dao dari alam semesta ini meratap dan runtuh. Para dewa dunia ini menangis. Ini jelas bukan ilusi. Dia benar-benar melangkah ke era ketika alam semesta sebelumnya dihancurkan. Di depan matanya adalah pemandangan mengerikan dari seluruh alam semesta yang dihancurkan dan semua materi kembali ke energi. Di depan kekuatan yang menakutkan ini, semua jalur, keterampilan, dan dewa sama sekali tidak berguna. Bahkan Qin Mu bisa merasakan dao besarnya runtuh dan hancur menjadi energi. Tubuh jasmaninya tidak berguna di depan gelombang destruktif yang mengerikan ini. Roh primordialnya juga terkoyak. Dia menoleh ke belakang dan melihat pohon kuno yang tak tertandingi menjulang tinggi dalam kehancuran alam semesta. Itu subur dan hijau dengan ribuan lampu warna-warni berputar-putar di sekitarnya.
Ini adalah tubuh utama dari pohon hitam besar. Dia ingin kembali ke pohon surgawi, tetapi ketika dia mengangkat kakinya sudah berubah menjadi abu. Qin Mo mengungkapkan ekspresi teror. Tiba-tiba, kilasan inspirasi menghantamnya, dan dia buru-buru mengeluarkan telur dewa kuno yang dia minta. Telur dewa kuno itu segera merasakan kelainan di depannya, dan sepertinya tahu bahwa bencana sudah dekat. Rune Great Dao yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari telur untuk memblokir fluktuasi mengerikan dari kehancuran alam semesta. Qin Mo segera merasakan tekanannya berkurang, dan dia mengeksekusi teknik Overlord Body Tree Elixir. Kakinya tumbuh dengan cepat, dan dia mengangkat telur dewa kuno tinggi-tinggi ke udara, bergegas menuju pohon surgawi. Suara Dao yang bergema datang dari telur dewa kuno. Suara Dao terdengar untuk memblokir dampak kiamat. Manusia dan telur bergegas menuju pohon surgawi seperti dua aliran cahaya. Telur dewa kuno sangat marah. Meskipun tahu itu Qin Mo yang telah membawanya ke dalam situasi berbahaya ini, tidak punya pilihan selain mengandalkan dia. Energi destruktif alam semesta menjadi lebih menakutkan. Qin Mo tampaknya sangat dekat dengan pohon surgawi, tetapi dia sebenarnya sangat jauh. Energi yang sangat menakutkan menyerangnya, menyebabkan telur dewa kuno mengeluarkan suara retak. Telur dewa kuno bisa dihancurkan kapan saja. Qin Mo mengaum dengan marah dan menuangkan semua kekuatannya ke kakinya. Dia bergegas maju dengan panik dan kecepatannya naik ke ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasa ruang itu tidak ada. Dalam kecepatan ekstrim, tidak ada ruang atau waktu. Akhirnya, dia bergegas ke bagian bawah pohon surgawi. Pada saat itu, gelombang energi destruktif datang dan menghancurkan zona aman yang didukung oleh telur dewa kuno. Suara retak terdengar, dan potongan kulit telur yang hancur terbang ke segala arah, bahkan mengiris pipi Qin Mo. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk bergegas ke bawah pohon, mengangkat sepotong besar kulit telur tinggi-tinggi dengan kedua tangan. Cahaya surgawi mengalir ke langit dari kulit telur, dan pohon surgawi sangat berwarna-warni. Tepat ketika dia bergegas ke bawah pohon, dunia tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah dia telah melangkah dari satu alam semesta ke alam semesta lainnya. Qin Mo menghela nafas lega, mengetahui bahwa dia telah kembali ke Gunung Hitam. Kakinya lemas, dan dia terhuyung ke depan beberapa ratus mil sebelum berhenti. Tiba-tiba, dia merasakan tangannya menjadi lebih ringan, dan dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia melihat bahwa setengah dari kulit telur itu kosong, dan hanya sedikit cairan telur yang tersisa. Dewa kuno dalam telur telah menghilang. Qin Mo memegang cangkang telur besar dan cairan, dan dia tercengang. Dia buru-buru melihat sekeliling, tetapi dia tidak bisa melihat sosok dewa kuno. Apakah dewa kuno ini tinggal di alam semesta sebelumnya atau apakah dia melarikan diri saat aku melarikan diri? Qin Mo menenangkan diri dan merasa sedikit tidak nyaman. Jika dewa kuno itu tinggal di alam semesta sebelumnya, dia akan mati bersama alam semesta itu. Jika dia melarikan diri kembali bersamanya, dia pasti akan menyimpan dendam padanya karena hampir mengambil nyawanya bersamanya. Lebih jauh lagi, dia dipaksa untuk menjadi ada bahkan sebelum dia dewasa. Tidak peduli apakah itu dalam hal kultivasi atau kemampuan, dia jauh lebih rendah daripada tubuh dewasa. Qin Mo khawatir. Dia berusaha keras untuk memahami tanda dao besar dari telur Tai Shi. Selain menyelamatkan Yang Mulia Ling dan Wei Suifeng, dia juga ingin tahu apa yang dibicarakan oleh Dewa Kuno dan Tai Shi. Sekarang, meskipun dia telah menguraikan runi dao besar Tai Shi, Dewa Kuno dalam telur telah melarikan diri dan menciptakan dendam yang begitu besar. Kemungkinan akan ada masalah di masa depan. Kuharap dia mati di alam semesta sebelumnya. Cairan telur ini sangat harum. Jari telunjuk Qin Mu tiba-tiba berkedut saat dia mengambil kulit telur besar dan mencicipinya dengan hati-hati. Betapa harumnya! Tidak heran Dewa Kuno ini tidak mau keluar dari kulit telur. Sial, ini terlalu banyak, aku tidak bisa memperbaikinya. Pada hari kedua, langit berangsur-angsur cerah, dan segala sesuatu di luar 100.000 gunung hitam tenang dan damai. Teror apokaliptik dari tadi malam telah lenyap, dan istana leluhur masih sama seperti sebelumnya. Qin Mo memegangi perutnya dan mengerutkan kening. Dia telah minum seteguk cairan telur tadi malam, dan perutnya terasa berat dan tidak nyaman. Kadang-kadang, sepertinya ada sungai surgawi yang mengalir deras di perutnya. Di lain waktu, tampaknya ada binatang besar yang menjungkir balikan sungai dan laut. Di lain waktu, itu sangat berat seolah-olah ada 100 gunung Meru di dalamnya. Di lain waktu, seolah-olah ada matahari yang tersembunyi di dalamnya, memanggang organnya sampai hangus. Seteguk cairan telur itu sepertinya bisa berubah menjadi bentuk yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, membuatnya tidak mungkin untuk dicerna. Dia bisa merasakan bahwa cairan telur mengandung energi yang sangat melimpah. Namun, bukan saja dia tidak dapat memperbaikinya, itu malah menjadi bebannya. Saya tidak bisa makan apapun di masa depan. Cairan telur ini bahkan lebih beracun daripada pil roh kakek tabib, tapi itu benar-benar harum. Keringat dingin muncul di dahi Qin Mo. Tepat ketika dia akan berjalan keluar dari istana leluhur, dia tiba-tiba melihat puncak gunung terbelah.
Seorang wanita muda dan cantik membawa ember berjalan ke puncak gunung. Qin Mu sedikit terkejut dan menyapa, "Dao Brother Tai Yi." Wanita itu tidak lain adalah Tai Yi. Ketika dia melihatnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Teman Dao, kamu pergi ke alam semesta sebelumnya tadi malam. Namun Anda juga cukup berani untuk melangkah keluar dari Gunung Hitam setelah gelap. Taisu juga keluar lebih awal karena kamu. Karma antara kamu dan dia tidak kecil." Qin Mu menahan rasa sakit yang hebat di perutnya dan bertanya, "Apakah saudara Dao tahu di mana dia bersembunyi?" Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa memberitahumu bahwa kamu memiliki niat buruk." Qin Mu mengerutkan kening. Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Kamu memakan cairan telurnya? Itu urusannya untuk mencapai jalan, jadi karmanya bahkan lebih dalam." Qin Mu bertanya dengan rendah hati, "Bagaimana kita menyelesaikan dendam ini?" "Aku tidak bisa." Wanita itu menggelengkan kepalanya. Dia memiliki keraguan tentang kelahiran Taichu dan digali oleh para ahli penciptaan, jadi dia tidak mempercayai siapapun. Dia juga ambisius, jadi hanya masalah waktu sebelum dia bentrok denganmu. Celestial Venerable Mu, saya bisa mengajari Anda cara melarutkan cairan telur. Hati Qin Mu bergerak sedikit. Wanita itu melanjutkan, Taishu lahir di tambang Taishu. Dengan menyerap kekuatan batu asal Taishu, dia dapat memurnikan cairan telur dan menguasai dao besar Taishu. Anda dapat menggunakan batu surgawi Taishu untuk melarutkan energi dalam cairan telur. Qin Mu membungkuk untuk mengucapkan terima kasih, dan wanita itu berkata sambil tersenyum, "Saya hanya memberi Anda petunjuk demi masa depan. Aku juga memanfaatkanmu. Bahkan jika saya tidak memberitahu Anda akan segera tahu penggunaan batu surgawi kesederhanaan besar." Setelah dia mengatakan itu, dia membawa ember ke Gunung Hitam yang retak. Naga Kilin dan Yan Er sudah tiba. Ketika mereka melihat bahwa Qin Mu masih berada di 100.000 gunung hitam, Naga Kilin bergegas mendekat. Qin Mu menginstruksikan, "Peringatkan semua orang untuk tidak keluar di malam hari, atau kamu pasti akan mati." "Ingat-ingat," Naga Kilin melompat kaget dan berteriak, "Tuan Kultus, kamu keluar di malam hari." Qin Mu sedikit tersipu dan berkata, "Berhentilah bertanya." Naga Kilin memperhatikannya pergi dan berpikir dalam hati, "Saya sudah mengatakan kepada semua orang bahwa saya tidak bisa keluar pada malam hari. Bahkan orang nakal di Jiang Yunjian itu tidak berani keluar. Hanya Master Sekte, orang yang sangat ingin tahu ini, yang masih berani keluar setelah melihat teror besar kehancuran alam semesta. Tambang Taishu seharusnya menjadi tambang klan Xin, wilayah yang mulia Gong." Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan Taoshu Divine Stone yang diberikan oleh Celestial Venerable Gong kepadanya dan memainkannya. Batu surgawi ini adalah sebuah kubus, tetapi itu berubah sepanjang waktu. Bagian dalam bukanlah bagian dalam, bagian luar bukanlah bagian luar, dan perbedaan antara bagian dalam dan luar menjadi kabur. Ketika dia pertama kali memasuki istana leluhur, Qin Mu telah menikam kepala makhluk kosong itu dengan pagoda langit kaca. Tempat pertama yang dikunjungi makhluk kosong itu adalah tambang Taishu. Dengan kata lain, batu dewa ini harus disebut batu surgawi Taishu, sedangkan telur dewa di pagoda langit kaca harus disebut telur surgawi Taishu. Tujuan dari telur surgawi Taishu adalah tambang Taishu. Hanya dengan mendapatkan batu suci dan batu mentah ditambang, dia dapat memurnikan cairan telur dan berhasil menjadi ada. Yang Mulia Gong berjanji kepada saya bahwa dia akan memberi saya 10% dari batu surgawi Taishu. Saya awalnya berjanji padanya untuk mengeksplorasi misteri batu surgawi Taishu, tetapi setelah minum seteguk cairan telur, saya khawatir saya tidak akan dapat meneliti penggunaan batu surgawi Taishu. Dia mencengkeram batu surgawi dengan erat dan mencoba menyerap kekuatan batu surgawi. Tanpa diduga, patung batu surgawi itu tampaknya tidak memiliki substansi dan benar-benar masuk ke tangannya, mengikuti lengannya ke perutnya. Qin Mu tercengang. Di perutnya, cairan telur masih berubah. Namun, ketika batu surgawi Taishu datang ke sana, pemandangan yang menakjubkan terjadi. Cairan telur selalu berubah, dan batu surgawi Taishu juga berubah. Setiap kali kedua hal ini berubah, Qin Mu merasakan cincin runi Dao yang sangat luas dan mendalam keluar dari lubuk hatinya. Gelombang kekuatan murni melonjak, mencapai semua bagian tubuhnya, harta sucinya, dan istana surgawinya. Tidak hanya itu, roh primordialnya tiba-tiba berubah, terkadang memadat menjadi bentuk jasmani dan terkadang menjadi ketiadaan. Batu surgawi Taishu perlahan menyusut, dan cairan di dalam telur juga berkurang. Secara bertahap, Qin Mu memiliki sedikit pemahaman tentang Dao Taishu. Taishu, awal dari kualitas, adalah proses transformasi energi menjadi materi, dari tidak berwujud menjadi padat. Energi berubah menjadi zat nyata, itulah sebabnya dia bisa memenuhi permintaan apapun. Karena apa yang dicari orang dari telur ilahi Taishu adalah perubahan substansi, telur ilahi Taishu dapat memenuhi permintaan apapun. Ini berbeda dari Taishi Dao. Qin Mu mempelajari telur Taishi. Taishi memiliki pencapaian yang cukup tinggi dalam Dao Taishi.
Dao Taishi adalah dao yang terbentuk dari energi dan tidak memiliki substansi. Dengan demikian, itu bisa memecahkan seni surgawi substansi yang mulia Ling yang tidak berubah. Dao dari Taichu seharusnya adalah Chonat Qi, yang hanya memiliki energi dan tidak memiliki substansi. Chonat Qi adalah garis besar umum dari semua Tao besar Chonat, jadi ketika Taichu lahir, dia adalah pemimpin dari semua dewa kuno. Wajar baginya untuk menjadi kaisar langit kuno. Namun, dia dirusak oleh kaisar agung dan tidak mencapai kondisi sempurna. Taishu Divine Stone sudah habis, tetapi hanya 1/10 dari cairan telur di perut Kinmu yang telah habis. Ini membuatnya mengerutkan kening. Kalau begitu, aku akan meninggalkan istana leluhur dan melakukan perjalanan ke tambang yang mulia Gong untuk mengumpulkan 1/10 dari batu kesederhanaan agung. Dia mengubah arahnya dan berjalan menuju tambang Taishu. Di 100.000 gunung hitam, wanita itu, Tai Yi, naga kilin, dan Yan Er memperbaiki gunung hitam yang retak sebelum membawa ember air dan pergi. Tiba-tiba, wanita itu menghentikan langkahnya dan tersenyum. Rekan Taois Taishu, selamat datang. Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita jangkung dan ramping dengan wajah dingin keluar dari bayang-bayang gunung hitam. Cahaya di belakangnya seperti lingkaran cahaya, dan penampilannya berubah, membuatnya sulit untuk melihat menembusnya. Hanya saja kecemerlangan Great Dao-nya tidak lengkap. Itu sangat tidak lengkap. Ada satu bagian yang hilang di sini, dan bagian lain yang hilang di sana. Sang Dewi sedikit mengernyit dan berkata, "Namaku Taishu. Orang-orang akan memanggilmu seperti itu di masa depan." Wanita itu tersenyum dengan mudah. "Alasan kenapa aku berubah menjadi tubuh wanita adalah untuk melihatmu. Sebagai seorang wanita, mungkin lebih mudah bagiku untuk berbicara." Dewi Taishu tidak memperhatikan hal ini dan berkata, "Saudara Dao terlalu perhatian. Saudara Dao, yang muliamu ini telah melakukan kejahatan, jadi mengapa Anda masih menoleransi dia? Seberapa sombong apa yang telah dia lakukan? Dia menghancurkan telur surgawi saya, menghancurkan kultivasi saya, dan mencuri cairan primordial saya. Dendam ini benar-benar berbeda. Kami berasal dari sumber yang sama, jadi kamu harus membantuku." Wanita itu tersenyum terlalu mudah dan berkata, "Teman Dao, kami berdua adalah dewa alam, jadi kami adalah Dao sendiri. Dengan hati dunia fana, kultivasi kita akan rendah. Mengapa kamu begitu perhitungan dengannya?" Taishu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu telah mencapai Dao. Itulah mengapa Anda begitu berpikiran terbuka dan transenden. Namun, kesempatan saya untuk mencapai Dao telah rusak, jadi saya pasti tidak akan mentolerir dia. Kami, para dewa, ditakdirkan untuk menjadi penguasa langit dan bumi, penguasa alam semesta. Lihatlah teman Dao Taichu, betapa mulianya dia? Seberapa luar biasa dia? Jika dia memiliki ambisi, dia harus mengeksekusinya. Jika dia memiliki kebencian, dia harus mencucinya dengan darah. Kalau tidak, apa gunanya memiliki kemampuan seperti itu?" Wanita itu mengerutkan kening. "Kamu terlalu terlibat di dunia, dan kamu semakin menjauh dari jalan. Taois Taishu, hati fana Anda terlalu berat. Saya khawatir itu akan menjadi hambatan besar bagi Anda." Taishu mencibir dan berkata, "Dao saudaraku, aku lebih rendah dari kemampuan dan seni sucimu, tapi jangan hentikan aku. Aku pasti akan membalas dendam." Wanita itu terlalu mudah untuk dibujuk. "Kamu dan Taishi berdiskusi secara rahasia bagaimana merebut dunia, bagaimana menguasai dunia dan membasmi musuhmu. Karena alasan inilah Anda sampai pada situasi ini hari ini. Kenapa terus salah?" Ekspresi Taishu sedikit berubah, dan dia berkata dengan marah, "Tempat yang aku diskusikan dengan Taishi adalah di mata bocah itu. Bahkan dia tidak tahu tentang itu, namun Anda benar-benar tahu tentang itu. Ini menunjukkan bahwa seni surgawi Anda tidak terduga. Namun, karena Anda tahu tentang ini, Anda juga harus tahu tentang malapetaka saya dan bagaimana saya tidak punya pilihan selain keluar lebih awal. Mengapa Anda tidak menghentikannya lebih awal? Dao saudara, kamu terlalu bias." Dia tertawa karena sangat marah dan menjentikkan lengan bajunya. "Hari ini, aku akan membunuh semua orang di gunung hitam ini. Saya pertama-tama akan menghapus kebencian di hati saya sebelum membunuh jalan kembali ke tambang saya dan membunuh semua orang di sana. Apakah Anda ingin menghentikan saya?" Wanita itu meletakkan ember logam kecil dengan mudah dan melihat ke bawah. "Selain pohon semesta, aku tidak bisa mentolerir kelancanganmu. Saya dapat melihat segala sesuatu di masa lalu dan masa depan, tetapi saya tidak dapat melihatnya di sini. Ini adalah sumber dari bencana alam. Jika Anda berani melakukan kekerasan di sini dan menghancurkan tempat ini, saya tidak punya pilihan selain menghentikan Anda." Taishu memiliki tatapan galak di matanya dan hendak bergerak ketika wanita itu tiba-tiba menjentikan jarinya. Taishu langsung merasakan dunia berputar saat dia terbang keluar dari ratusan ribu gunung hitam dan mendarat di suatu tempat. Wanita itu menghela nafas dan mengambil ember air untuk pergi. "Sulit untuk mencapai Dao jika Anda terlalu tergila-gila. Teman Dao sulit ditemukan, namun saya tidak bisa membela diri."
Tai Shu jatuh dan merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia baru pulih setelah beberapa saat, dan amarahnya meluap ke langit. Dia berkata dengan penuh kebencian, seperti yang diharapkan dari Yang Bias. Baiklah, aku akan mengambil kembali tambang itu dulu dan kemudian membunuh bocah itu untuk membalas dendam. Dia bergegas menuju tambang klan Nusin dengan niat membunuh. Ketika dia mencapai wilayah Yang Mulia Gong, ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat dari jauh. Dia melihat senjata surgawi tergantung tinggi di atas tambang Tai Shu, menekan segalanya. Senjata surgawi itu seperti tubuh berbentuk kerucut, berubah tanpa bentuk dan terus-menerus terbelah. Kadang-kadang, itu akan berkumpul bersama dan berdiri tegak di sana. Ujung tubuh berbentuk kerucut itu mengarah ke bawah, dan itu sangat menakutkan. Kekuatanku saat ini tidak cukup, jadi aku khawatir aku tidak akan bisa membunuh jalanku. Harta itu sangat kuat, dan jika aku mencoba memaksa masuk, aku hanya akan dirugikan olehnya. Tai Shu ragu-ragu sejenak sebelum berbalik untuk pergi. Kalau begitu, ayo cari teman Dao itu di tambang Taiji. Teman Dao itu akan membimbing bocah ini ke akar pohon alam semesta. Jika dia ingin menyakitinya, dia pasti akan bekerja sama denganku. Begitu Tai Shu pergi, Qin Mu segera meninggalkan wilayah Yang Mulia Gong. Dia tersenyum pada seorang permaisuri yang mengirimnya pergi. Sihua, tunggu. Permaisuri adalah murid Gong Yang Mulia, dan namanya adalah Nian Sihua. Dia berkata, Yang Mulia Surgawimu, Tuanku telah memerintahkanku untuk menghormatimu. Bahkan jika Celestial Venerable-mu memimpin Kaisar Manusia dari Hall of Human Emperors untuk memblokir gerbang, aku akan tetap menyambutmu dengan hangat dan mengirimmu pergi. Qin Mu tertawa keras dan berkata, terima kasih atas keramahan Anda. Tolong tinggal. Setelah mengatakan itu, dia melayang pergi. Nian Sihua memperhatikannya pergi dan sedikit mengernyit. Dia berkata dengan suara rendah, saya benar-benar tidak tahu apa yang guru pikirkan. Dia benar-benar memberinya 1/10 dari batu surgawi yang telah dia gali dengan susah payah. Yang Mulia Mu Celestial ini adalah seorang playboy dan tidak memiliki bakat nyata. Sekali lihat dan aku tahu dia orang yang sembrono. Dia adalah tipe orang yang sama dengan putra surga Yin. Tuan, jangan tertipu olehnya. Qin Mu memperoleh 8 batu surgawi Tai Shu dari Nian Sihua dan merasa puas. Setelah memurnikan 8 kesadaran ini, saya seharusnya bisa memurnikan cairan telur yang saya minum. Paling-paling, akan ada beberapa yang tersisa, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia mengeluarkan batu surgawi Tai Shu dan mengepalkan tinjunya dengan lembut. Batu surgawi Tai Shu menghilang dan muncul kembali di perutnya, sesuai dengan cairan telur yang membandel. Qin Mu merasakan tanda Dao dari Tai Shu Dao dan merasakan kultivasinya meningkat. Dia juga memahami semua jenis runi Dao besar dari alam Tai Shu, yang membuatnya merasa cukup nyaman. Saya telah mempelajari telur Tai Shi untuk waktu yang lama, dan baru kemudian saya berhasil meneliti runi Tai Shi. Namun, harus ada tingkat yang lebih dalam dari runi Dao besar di runi Tai Shi. Hanya dengan memurnikan cairan telur, saya dapat memahami begitu banyak runi Dao besar dari alam Tai Shu. Jika saya dapat memecahkan telur Tai Shi dan mengekstrak batu surgawi Tai Shi untuk memurnikan cairan telur Tai Shi, budidaya saya pasti akan 2 kali lebih cepat. Dia tidak bisa tidak memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Telur Tai Shi sangat keras, dan bahkan tahta kaisar puncak seperti Wei Suifeng tidak dapat memisahkannya. Sebaliknya, 3 jarinya hancur. Qin Mu secara alami juga tidak bisa. Di sisi lain, telur Tai Shu telah menggunakan kekuatan mengerikan yang dibawa oleh penghancuran alam semesta sebelumnya untuk menghancurkan telur. Qin Mu benar-benar tidak ingin mengalami situasi yang menakutkan lagi. Dia membawa lentera Yang Mulia Yue dan berjalan menuju celah di langit di atas istana leluhur, melewati segel yang dia tinggalkan. Qin Mu memeriksa jembatan pergeseran reksa energi roh yang dia tinggalkan di luar istana leluhur dan mengamatinya dengan cermat. Dia mencibir dan berkata, jembatan ini telah dihancurkan 8 kali. Yang Mulia Hong, Yang Mulia Xiao, dan Yang Mulia Gong mungkin tidak akan menghancurkan jembatanku. Kalau begitu, Yang Mulia Surgawi lainnya yang akan bergerak. Ke-8 kalinya seharusnya gadis kecil itu Yun Chu Xiu. Dia memikirkan Yun Chu Xiu dan tidak bisa tidak memikirkan Master Istana Penciptaan Patriark, Shi Qiluo, pria kekar dengan janggut penuh. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan naik ke jembatan pergeseran reksa energi roh. Jembatan pergeseran saling energi roh ini menghubungkan kedamaian abadi, dan ketika dia berjalan keluar darinya, dia sudah berada di dekat ibu kota perdamaian abadi. Qin Mu menghela nafas lega dan berjalan ke ibu kota. Dia bertemu Ling Yuxiu dan berbicara tentang pengalamannya di istana leluhur. Ling Yuxiu berkata, tetaplah di istana selama beberapa hari, tidak akan terlambat untuk pergi setelah memurnikan cairan telur aneh itu. Qin Mu mengakui dan tinggal sementara di istana. Ling Yuxiu datang untuk menemukannya setelah menyelesaikan urusan pengadilan, tetapi dia melihat Qin Mu duduk di pavilion di Taman Kekaisaran dengan Ling Lung. Ling Yuxiu duduk di sampingnya dan melambaikan tangannya untuk membubarkan para pelayan istana. Dia bertanya sambil tersenyum, apa yang dipikirkan oleh Imperial Preceptor?
Aku sedang memikirkan pertempuran di Great Point, renung dan berkata, meskipun tanah kekosongan besar itu berbahaya, sulit untuk bertahan melawan serangan surga. Surga surgawi terlalu kuat, jadi hanya masalah waktu sebelum mereka menaklukkan tanah kekosongan besar. Sekarang makhluk hampa itu berada di bawah kendali naga kilin, haruskah aku membiarkan naga kilin membawa makhluk hampa itu ke ruang besar untuk berperang? Ling Yuxiu memikirnya dan berkata, jika Kaisar Agung muncul di kekosongan besar, dapatkah naga kilin melindungi induk binatang itu? Aku juga memikirkan masalah ini. Mereka berdua duduk di paviliun dan mengagumi pemandangan. Tak satu pun dari mereka berbicara, menghargai kedamaian yang langka ini. Qin Mu bangkit dan melepas sepatunya. Dia duduk di samping paviliun dan meletakkan kakinya di air. Ling Yuxiu berkata sambil tersenyum, kamu masih memiliki temperamen anak kecil, berhati-hatilah agar kakimu tidak bau dan mati lemas. Qin Mu menepuk ruang kosong di sampingnya dan tersenyum. Datang dan duduklah bersamaku. Ling Yuxiu menggelengkan kepalanya. Aku adalah kaisar sekarang, bagaimana aku bisa menjadi sepertimu? Tidak ada orang di dekatnya. Ling Yuxiu ragu-ragu sejenak dan melihat sekeliling. Baru kemudian dia melepas sepatu botnya dan duduk di sampingnya. Dia dengan hati-hati meletakkan kakinya ke dalam air dan menghela nafas lega. Kebebasan. Saya belum melepas sepatu saya di depan orang selama bertahun-tahun. Qin Mu tertawa keras. Ling Yuxiu tiba-tiba bersandar di bahunya. Ada 2 orang dan 4 kaki yang menampar permukaan air. Setelah beberapa saat, Ling Yuxiu bersandar di bahunya dan tertidur. Qin Mu tidak bergerak dan memperhatikannya tidur nyenyak. Ketika Ling Yuxiu bangun, lentera sudah menyala. Dia buru-buru melompat dan menggerutu, kenapa kamu tidak membangunkanku? Qin Mu berkata sambil tersenyum, saya melihat Anda terlalu lelah, jadi saya tidak membangunkan Anda. Masih ada beberapa pelayan istana yang datang ke sini dan dikejar olehku. Ling Yuxiu segera memakai sepatunya dan berkata, mereka di sini untuk mendesakku pergi ke ruang belajar kekaisaran. Saya belum menyetujui peringatan itu, jadi saya harus pergi dan melakukannya. Qin Mu bangkit dan memakai sepatunya. Aku akan pergi bersamamu. Ling Yuxiu menggelengkan kepalanya. Jika orang-orang itu melihat Anda membantu saya untuk menyetujui peringatan, mereka akan melaporkan ke pengadilan kekaisaran bahwa Anda bertanggung jawab atas politik dan ingin membunuh Anda. Qin Mu tidak bisa menahan tawa. Masih ada penentang? Ada banyak. Aku akan pergi bersamamu. Sebagai pengajar kekaisaran, saya belum pernah berurusan dengan politik kekaisaran selama lebih dari 10 tahun. Jika orang-orang itu suka berbicara, biarkan mereka berbicara. Paling-paling, Anda bisa membunuh kepala mereka dan diam-diam mengirim mereka ke tempat itu. Apakah Anda punya buku catatan kecil? Tentu saja. Tradisi keluarga Ling tidak bisa hilang. Mereka berdua sedang membaca peringatan di ruang belajar kekaisaran, dan sebelum mereka menyadarinya, langit telah berubah cerah. Seekor naga ayam berteriak, dan naga ayam lainnya mengikutinya. Ling Yuxiu menguap dan berkata dengan tergesa-gesa, aku akan mencuci mukaku dulu dan makan sesuatu. Aku akan pergi ke pengadilan. Jika saya terlambat, saya akan bertengkar lagi. Qin Mu juga berdiri dan ingin memeluknya, tetapi dia melihat pelayan istana membawa barang-barang untuk dicuci. Dia hanya bisa menahannya dan berkata, Yang Mulia, saya telah memurnikan batu suci dan cairan telur. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah saya. Ling Yuxiu membasuh wajahnya di baskom dan mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan, silakan. Aku di sini. Qin Mu merasa hangat di hatinya dan berkata dengan lembut, Yang Mulia, jaga tubuhmu. Hati Ling Yuxiu juga hangat, dan dia berkata dengan lembut, pengajar kaisar terlalu banyak, kamu tidak bisa bekerja terlalu keras. Qin Mu membungkuk dan meninggalkan ruang belajar kekaisaran. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat putih memuntahkan dari timur. Dia merapikan pakaiannya, dan saat langit masih gelap, dia membawa lentera Yang Mulia Yue dan menuju ke Surging River. Kakak senior, para prajurit di kapal hantu, aku berjanji untuk membebaskanmu dari seni suci yang tidak berubah. Sekarang, akhirnya aku bisa melakukannya. Saat matahari terbit, dia sudah sampai di Surging River. Qin Mu berdiri di permukaan sungai dan melihat matahari merah melompat keluar dari timur. Air sungai beriak, dan ketika disinari matahari merah terbit, rasanya seperti ribuan ikan merah besar yang melompat ke permukaan air. Dia menyingkirkan lentera dan mengeluarkan jepit rambut Patchwork Celestial Venerable Ling. Dengan pukulan lembut, sebuah kapal hantu muncul di bawah permukaan sungai. Tiangnya menembus permukaan air dan meluncur dengan cepat di bawah air. Kapal hantu melompat keluar dari permukaan air, dan begitu menembus permukaan Surging River, air sungai mengalir seperti batu giok, menyambut cahaya matahari terbit. Pelangi demi pelangi tergantung di atas kapal hantu. Kapal hantu berlayar melewati angin dan melambat menuju Qin Mu. Qin Mu naik ke udara dan mendarat di dek kapal hantu. Kakak senior. Qin Mu membungkuk. Adik muda. Kaisar awan tak berujung Wei Suifeng membalas salam. Ketika dia bangun, ada puluhan ribu peti mati hitam di belakangnya.
Peti mati hitam berdiri dengan tenang di kapal hantu, dan peti mati hitam terbuka satu demi satu. Di dalam, dewa dan tentara iblis dari penjaga hutan berbulu berjalan keluar. Qin Mu mengungkapkan senyum dan berkata dengan keras, "Saya di sini hari ini untuk memenuhi janji saya dan membebaskan semua orang dari keadaan substansi yang tidak berubah." Wei Suifeng bersemangat, dan begitu pula para prajurit di kapal hantu, tetapi tidak ada dari mereka yang berbicara.